Ini bakal jadi arsip nasional nih. Soalnya tahun 2023 kita cara teknik closingnya gimana? Ntar dilihat Desember 2024. Oh dulu saya teknik closingnya kayak gini nih gitu. Ini arsip nih, arsip arsip WIU nih sebenarnya nih. Bagusnya bagusnya WIU itu punya YouTube sendiri ya. YouTube arsip ya buat ngejahe ya. Bagusnya kayak gitu ya. Jadi kan cuma ada buat ya. Keresak-keresak nih, keresak-keresak siapa? Keresak-keresak suaranya siapa? Bang Aji suaranya keresak-keresak. Oh, kejauhan kali. Nah, jangan jangan Ah, dideketin ke kopi, banyak semutnya situ. Gue kira gue yang kresek-kresek dari tadi. dia ketahuan tuh, dia kelesak-kelesak pemain game mulu. 2024 HP ganti lah. Hah? 2024 HP ganti. Yes, gue dibeliin. Amin, amin, amin. Itu aja apa iPhone yang kemarin di servis. Aduh, Belum dapat bang, bang, belum, boleh nih. belum kena. Kan ada 2 biji itu ente satu dah. Itu mintanya dibawa ke unslotnya bang. Kresek banget ya. Nggak ada suara kresek-kresek di sini sih. Gue di KM berapa bang? Jadi kalau kalau kita ngomongin yang tadi tuh, yang koin itu sebenarnya sekarang tuh kalau udah punya modul modul koin yang kayak tadi itu bisa bisa ke segala macam bang. Misalkan kan kalau Pak Zervani itu kan ada Pak Zervani nggak belum masuk ya. Kalau Pak Zervani kan dari device apa nih lampu misalkan lampu pakai server ya kan. Nah kayak gitu sih sebenarnya jadi mikrotik tuh Eh servernya tuh. enggak, kalau koin juga kan berarti mahal bang. Namanya untuk biaya bikin mesin cucinya kan nggak mahal juga sih kalau cuma Nggak 300 mahal. ribu sih. Nggak kalau bikin sendiri mah udah nggak mahal itu. Iya. Eh cuman ya nggak, tapi kan itu masuknya kos, tapi kosnya setahun jalan sih gitu, sampai rusak sih. Nice Nggak sekali. rusak. Itu pokoknya kalau kalau udah punya perangkat apapun ya, mau Nintendo jadiin dindong gitu kan. Nintendo jadiin dindong, Tesla jadiin koin gitu kayak gitu. Punya punya alat apa Kadang keluarin koin gambar aja gitu udah. kan. Biarin aja, jangan tertawa kalau dia ngeliat gue. Intinya sih gini sih bang, kalau usaha gitu kan, eh, ketika udah ada satu usaha yang berjalan, usaha yang lain operasionalnya nggak harus bikin baru lagi gitu loh. Kalau mau berkembang ya. Kalau Kan nggak kedengeran bang. Apa Panto? apa Halo sih yang Panto. kresek-kresek? Pak Ade muncul. Bang. Yang Udah kesek-kesek siapa udah sih? di mute tapi Bang Haji ya? apa sih yang kresek-kresek? Yang kesek-kesek siapa sih Bang Haji bukan? Bang Haji lu mic-nya kresek-kresek deh. Coba Mic di yang mute mana? dah. Coba di mute, kresek-kresek Coba lagi aneh enggak? keluar kresek-kresek lah. Kalau aneh nggak kresek-kresek berarti ada Coba gitu ya. Bang Haji mute coba. Mute sebentar. Coba lagi. Aktifnya hilang nggak? Tuh benar kan? Berarti Bang Ah, Haji benar. bener. Pelakunya emang. Bang Haji kelakuannya tuh. Emang Kesek pelakuannya. ente. Wah parah mic-nya. Ganti mic-nya. Apa perlu dibeliin kali besok Handphone kan? Senin. Tuh Main shop. kresek-kresek lagi. Ya, ya, ya. Tinggal Kedengeran. Suara ente nggak kedengeran. Nggak ada. Suaranya nggak jelas Nggak ya. kedengeran. Semuanya jadi suaranya nggak kedengeran. Nggak jelas Ah, suaranya. Oke, oke, oke. Nah, biang kerok udah nggak ada.
Lo udah Iya, mandi belum, Lin? pakai earphone mahal, kayak earphone mahalnya Ulin kita udah mandi jadi belum, gitu. Ulin? Hadir. Siapa tuh? Udah mandi belum, Ulin? Astagfirullahaladzim, Amanto. Belum mandi, baru baru wudhu doang. Kalau nggak mandi udah bahaya banget, Lin. Justru kan peletnya di sana, Pak deh. Iya. Oke, kita mulai aja Pak ya. Nanti kan yang sharing banyak juga nih ya. Dan kita mulai ya. Gimana Bang Dika? Mulai ya. Manut, ikut. Oke, sip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Jadi ya teman-teman, selamat bergabung di akhir tahun, ngejahay akhir tahun, dan ini bagusnya sih Bang Dika kita jadiin arsip ya. Setiap setiap video itu kayaknya ilmunya itu kan beda-beda ya. Bagus kita bikin YouTube apa ya untuk khusus untuk ngejahay nih karena ilmunya beda-beda gitu. Bagusnya gitu. Ini arsip-arsip 2023 nih gitu. Dan ini sekarang ini temanya itu hanya sekedar sharing, sharing apa yang masing-masing kita sebagai pelaku usaha mandiri ini melakukan kegiatan teknik closing. Kan teknik closing orang beda-beda. Ke Bang Ulin punya usaha di bidang plastik, Bang Aji di bidang baju, mungkin teknik closingnya beda-beda, bisa bermanfaat bagi semua anggota. Semoga diharapkannya seperti itu. Cuman dimulainya dengan Bang Ulin dan Bang Aji dulu. Nanti mungkin bisa diteruskan oleh teman-teman yang lainnya. Dan ini bisa menjadi amal jariah kita Sekarang yang lagi didengar lihat oleh teman-teman kita yang lain. cuma 50.000 kilo. Jadi tujuan kita di akhir tahun itu untuk mendapatkan amal jariah dari ngejahe ini Nah, gitu. itu dia gue gak perhatian tuh. Oke, mungkin Sekarang. yang pertama silakan dari Bang Ulin dulu. Jadi temanya adalah sharing untuk melakukan teknik closing, gimana caranya menawarkannya dan gimana caranya agar deal. Jadi, hanya dua itu yang akan kita bahas, bagaimana cara untuk menawarkan dan bagaimana cara mendealkan dengan teknik usaha di bidang masing-masing. Silakan Bang Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau untuk pembahasannya kan ini di teknik closing ya, sama biar dapat deal besar ya. Betul. Oke, kalau untuk teknik closing, saya nggak bisa bilang semua pasti bisa niru cara yang sama ya, karena kan kita segmennya kadang beda, ada yang bawah, ada yang middle, ada yang atas gitu. Nah, sebelum ke closingan sebenarnya sih lebih ke kita mau main di mana nih, segmen mana nih, karena itu akan beda gitu hasil tekniknya itu akan beda. Kayak misalnya kita anggap maaf kelasnya bawah nih gitu kan. Kalau kelas bawah itu kita punya admin aja itu berpengaruh ya mas. Maksudnya kita nggak punya admin atau pakai admin yang cuma lulusan SD atau SMP yang kita latih, itu nggak terlalu ngaruh, karena artinya admin tinggal menjelaskan apa adanya, yang nggak usah pakai bahasa baku dan bahasa yang terlalu rumit gitu kan, karena kelasnya mohon maaf agak bawah gitu kan. Jadi teknik closingnya ya standar aja kayak orang jual beli gitu. Nah, yang repot itu kadang kalau middle ke atas tuh. Nah, kita untuk dari mulai cara bicara kita, cara balas WA ataupun pemilihan kata-katanya itu harus bener-bener. Jadi minimal kalau untuk middle minimal cari admin atau cari ini lulusan SMA gitu yang mereka masih udah bisa merangkai kata-katanya masih inilah, dibandingkan yang enggak ini baca tulis ya gitu. Nah, lain lagi kalau misalnya
kelas atas nih, atau yang orderannya omsetnya besar gitu. Ada makanan apa Itu dia? tuh Cilok. Halo? Apa? Cireng. Cireng nggak ada. Kotak-kotak ada. Bang, Bang. Oh, mantap. Sorry, Enggak, sorry, itu. sorry, sorry. Oh, mantap. Enggak, kirain dia Lagi di warung, lagi di warung. Oh iya. Ya kalau Makanya mah. kalau yang levelnya agak ke atas, kadang B2B lah. Ini jatuhnya kadang B2B. Itu ketemu purchasing, ketemu pemangku jabatan, atau ketemu yang orang-orang yang punya kuasa untuk ngedilin sesuatu, itu bahasanya tuh beda. Jadi mau nggak mau kadang kita nggak bisa ngandelin, kayak misalnya kita punya admin cuman SMA atau ini. Kadang kalau saya pribadi ya, itu ngerekrut orang atau minjem nama orang gitu loh, untuk ngedilin ke mereka itu, karena itu sangat berpengaruh ya kalau untuk kayak B2B itu. Kalau misalnya kita balasnya ala-ala toko online gitu, saya sih bisa yakin ya persentase closing dealnya itu cuman ya di angka 10% lah gitu loh. Karena Kalau abang eh, sendiri ini nggak bang, nawarin dengan bentuk proposal gitu nggak? itu semua pasti, tapi kan nanti ada komunikasi. Nah, di komunikasi itu yang kadang nanti mempengaruhi gitu loh. Kalau yang waktu pernah sebelumnya kan di Om siapa ya? Om Arom ya, yang teknik B2B tuh. Nah, itu kan ada yang kalau bahasanya nitip 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 harga. Nah, itu kalau itu kan deal-dealannya beda tuh. Nah, kalau misalnya tanpa nitip harga gimana? Nah, itu balik lagi ke penyampaian kitanya, ke apa namanya, cara meyakinkan konsumen. Jadi bukan bukan dengan cara yang wah kak kalau beli segini dengan apa nanti dapat bonus ini dapat ini. Itu ke B2B nggak masuk gitu loh. Jadi tatanannya udah lebih ke baku ya gitu. Jadi harga segini, minimum order segini, untuk timelinenya berapa hari gitu kan, proses pengerjaannya. Jadi yang apa sih, yang sudah terencana gitu, dari penyampaian, dari presentasi. Nah, rata-rata ya kalau itu B2B biasanya sih nominalnya ya nggak sedikit ya, rata-rata ya paling minimal ya, anggap kita kalau misalnya usaha berkembang itu kayak saya misalnya di 10 dus. B2B itu paling minimnya mereka ya di 10 dus itu, di usaha UMKM yang memang sudah berkembang gitu, yang omsetnya udah udah 10 juta 15 juta per hari ya gitu. Nah, kalau untuk menengah biasanya kita masih bisa santai deh tuh, kayak ya kayak sahabat gitu loh. Nah, eh ada juga ini sebenarnya teknik ya. Perlakukan konsumen itu kayak temen gitu loh. Kalau udah kayak temen itu sebenarnya lebih ke, kalau banyak orang bilang, jalin ikatan dengan konsumen. Jadi ikatan itu bentuknya kan macam-macam. Nggak cuman dalam bentuk ikatan benefit ya, seperti kita punya harga murah, kita punya apa namanya, kalau beli ini gratis gratis ini gitu kan, dengan teknik-teknik cross selling, upselling atau apapun itu, ya itu kan ikatan yang sekedar yang apa, yang ala kadarnya. Karena ketika ada kompetitor yang menawarkan hal yang sama dengan benefit yang lebih banyak, otomatis pasti pindah. Nah, gimana caranya konsumen itu bisa kita ikat panjang nih? Nah, dan orderannya juga bisa besar terus gitu, yang enggak yang besok tiba-tiba pindah ke yang lain, besok ketika kita murah balik lagi ke kita, nggak kayak gitu. Nah, itu biasanya kita jalinnya emosional, dari mulai kita kadang ngasih saran, misalnya kak, dia misalnya jualan minuman es teh gitu yang sekarang lagi banyak gitu. Nah, itu kita bisa ngasih saran tuh, misalnya
Kak, es tehnya coba pakai tambahan rasa ini gitu kan. Atau Kak, gelas kemasannya kayaknya nggak trendy deh. Coba Kak kasih pakai gelas yang ini. Kalau itu dari pengalaman saya ya. Atau bahkan misalnya dia tadinya cuma buka cabang sendiri gitu kan. Misalnya dia punya 10 cabang. Kita kasih deh misalnya kita ada ilmu soal franchise, ada soal ilmu soal manajemen. Kita kasih mereka sesuatu yang menurut mereka itu yang menurut kita bagus, kita kasih saran ke mereka, kita kasih insight ke mereka. Secara nggak langsung itu akan panjang. Walaupun ngomongnya juga nggak harus kaku gitu, ngomongnya nggak harus kaku, ngomongnya bisa bisa sampai Kak, cara jualannya gimana, Kak, cara iniin konsumennya gimana. Nanti kita tinggal ini, Kak, bisa nggak kalau bootnya diginiin, Kak, kayaknya keren deh. Nanti penjualan Kakak siapa tahu lebih meningkat. Hal-hal yang mungkin kalau dibilang curhatan-curhatan kayak gitu sepele, tapi itu bisa banget mengikat konsumen untuk waktu yang lama. Saya sampai sekarang punya konsumen itu ada ya kurang lebih 10 sampai 15 konsumen itu udah eh, ininya ya langganannya itu udah 4 sampai 6 tahun itu udah ada gitu loh. Jadi mau saya orderan lagi sepi, mau orderan saya lagi rame, ya mereka akan tetap ada di daftar order kita gitu. Mungkin kurang lebihnya sih kayak gitu lah. Kalau kemarin sempat saya share soal nominal omset ya. Kemarin ada saya share soal nominal omset yang pernah saya terima dalam 1 tahun sampai tahun pertama sampai tahun keempat. Ya itu bukan soal strategi, bukan soal ini, tapi gimana cara kita megang konsumen, gimana cara kita bikin konsumen itu nyaman sama kita. Makanya ketika konsumen udah nyaman, bukan nggak mungkin itu namanya rekomendasi dari mulut ke mulut antar konsumen baru dan konsumen lama itu biasanya makin makin ini loh gitu, makin makin nambah gitu loh. Dan kebanyakan saya rekomendasi biasanya konsumen baru tuh. Jadi bukan konsumen-konsumen yang nyari-nyari di internet itu jarang. Kebanyakan ya dari mulut ke mulut karena kepuasan, karena yaitu pelayanan, satu juga ada ikatan. Kurang lebihnya begitu. Kalau ada yang mau nanya boleh. Yuk, monggo. Kalau habis itu tuh ya, habis kita ngasih suggest kan Abang tadi kan salah satu cara meraih konsumennya dengan ngasih saran-saran ya, suggest tentang bisnis mereka tuh. Nah, cara mendilkannya sendiri ketika ketika kita ngasih saran-saran ke mereka, nah supaya mereka deal itu Iya, tekniknya apa itu lagi? kalau kalau untuk ngedilin kayak saya biasa pakai kayak gitu, pakai saran dulu. Saya kasih saran ke mereka kemasannya seperti ini, harusnya begini begini begini. Jadi kita kasih dulu benefit ke mereka gitu loh. Nggak langsung kita cuma tawarin harga, kita cuma tawarin apa dagangan kita, tapi mereka nggak ada, ya udah sih, mau nyablon di tempat lain juga bisa gitu kalau cuma soal harga, banting-banting harga. Tapi ketika kita udah ada kemarin eh, orang jualan dodol, misalnya jualan dodol apa ya, dodol jahe gitu, dodol jahe, dodol anget gitu. Nah, dia kemasannya masih pakai tin wall yang isinya itu 25 yang isinya itu 16, harga 25.000. Dia per minggu itu cuman produksi permintaannya cuman 6 kilo gitu loh. Nah, eh dia pengen bikin kemasan nih ke saya nih gitu kan. Nah, saya kasih saran dulu tuh, Kak, kenapa nggak dibikin lebih kecil misalnya. Kenapa tuh dibikin lebih kecil? Biar bisa masuk ke warung-warung, Kakak jual 3 biji harga harga 3.000 4.000, orang makan lebih banyak kenal produk Kakak. Nah, hal-hal yang kayak gitu akhirnya dia jadi ada ide baru, ada pengembangan pengembangan produk yang baru gitu. Nah, di situ nanti yang akan malah kalau misalnya awalnya mungkin kecil dari mulai mungkin 100 piece atau 500 piece.
lama-lama ketika sudah besar itu jarang banget saya yang udah sampai 8 tahun sampai 4 tahun sampai 8 tahun sampai sekarang ini itu rata-rata tuh mereka yang ordernya awalnya ya gitu cuman 500 cuman 100 gitu. Tapi karena mereka kita kasih kak begini deh kak dikembangin ini kak trennya udah ganti nih coba ganti minuman ini ganti gelas ini itu jangka panjangnya asik gitu dan deal itu Kalau tinggal nunggu waktu kalau gitu. pakai ini Bang, misalkan proposalnya kan udah masuk tadi ya, proposal masuk nih. Untuk Ya mempertahankan mereka biar order lagi, Abang kasih apa? kalau itu jujur kalau B2B ya jatuhnya kayak biasanya kalau proposal itu B2B lah. Hmm. Kalau proposal itu B2B nggak mungkin kita ke warung pinggir jalan kasih proposal kan nggak mungkin kan gitu kan. Hmm. Paling kasih kasih price list kasih kartu nama udah. Tapi kalau untuk B2B perusahaan ke perusahaan itu yang mereka cari itu biasanya kita harus tahu mereka maunya apa dulu nih gitu loh. Kita udah ngirim proposal mereka kan pasti akan membandingkan dengan yang lain gitu. Nah, keunggulan kita di mana sih gitu loh. Kita harus bisa meyakinkan mereka dengan keunggulan-keunggulan kita itu seperti apa. Dan kalau bisa kita kasih apa ya? Eh Di follow up kalau nggak itu? Di follow up terus nggak? Misalkan kan kali aja ya follow proses follow adoption up-nya mereka itu harus berhenti. rutin. Oh, tiap apa ada rencana follow up-nya kayak gimana? Ada Eh adminnya atau gimana? Kalau follow up itu biasanya kalau misalnya untuk yang B2B, saya pakai admin khusus gitu loh. Orang yang memang sudah biasa. Jadi dari segi bahasa, dari ini nggak boleh ada yang kayak kak kapan mau order kak ini nggak bisa gitu kak kapan nih kira-kira deal atau pak kapan nih kira-kira proposal saya dimajuin ya lebih biasanya kalau ini tinggal ini pak kapan kita bisa ketemuan kapan saya bisa presentasi jadi lebih langsung gitu loh. To the point kalau sama perusahaan ke perusahaan gitu loh kapan kita bisa ketemuan kapan kita bisa bedah sampel kapan kita bisa langsung survei ke tempat produksi biasanya kalau kalau yang ini ya perusahaan ke perusahaan itu biasanya nggak langsung kayak gitu to the point nggak pakai yang istilahnya apa basa-basi dulu enggak. Nah ketika kita presentasi itu yang harus kita apa ya kita langsung ini loh keunggulan-keunggulan kita apa gitu loh klien-klien kita yang misalnya kayak saya dulu kenapa saya bisa dapat warung abnormal kliennya gitu karena kayak kedai kopi Kulo terus apa saya pernah pernah ini loh dari mereka yang kedai kopi Kulo masih kecil terus sang pisang punyanya si Kaisang masih kecil itu kita kita jadiin apa ya aduh bahasanya apa sih kalau yang udah pernah kita kerjain itu apa sih ya apa ya namanya Apa tuh? Lima kata. referensi Oh, referensi gitu baru loh mau ditebak. oh ternyata mereka nyetaknya di kita gitu loh. Nah, itu akan dengan sendirinya mereka akan ini sih biasanya. Oh, ternyata mereka nyetak di sini. Oh, usahanya ternyata maju nih yang pernah nyetak di sini usahanya ternyata maju. Nah, itu jadi salah satu poin juga. Kalau untuk Hmm. B2B biasanya karena mereka untuk B2B tuh nggak yang langsung percaya kayak ini, mereka butuh bukti gitu Hmm. loh. Pernah pernah nanganin klien siapa aja sih gitu loh. Nah, ini siapa kayak gimana sih? Nggak bisa yang kita bilang oh kita cuman ini kita cuman gini 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 gini. Nggak bisa presentasi bawa contoh ketemuan baru nanti ya paling Pak tolong bikin penawaran via email udah tinggal nunggu waktu buat deal gitu. Hmm. Oke, jadi kalau saya simpulkan kalau tekniknya Bang Ulin itu untuk pertama itu untuk nyari pelanggan, proposal dan datengin langsung gitu ya. Terus kemudian untuk mendealkannya itu dengan cara ngasih-ngasih suggest bisnis ya. Ini harus gimanain sehingga mereka tertarik begitu ya untuk Bang Ulin ya. Terus Ya kemudian kalau untuk kelas ada follow kita up. yang bawah sama menengah ya. Nah, terus untuk ada follow up pakai admin ya Bang ya, ya admin. Oke, Ya sekarang kita lanjut ke Bang Aji ya.
Oke. Halo Bang Haji. Bentar, ini dulu penutup dulu. Oh, ntar jangan Assalamualaikum kan nanti warahmatullahi nanti kan wabarakatuh. gabung lagi, jangan dulu jangan itu. ikut. Ayo Bang Haji, silakan Bang Haji. Kalau Bang Haji gimana Bang Haji? Nanti kita kita semua sharing di sini ya. Karena usaha kita kan beda-beda ya. Jadi teknik closingnya pasti beda-beda juga gitu ya. Silakan Bang Haji. Perkenalkan Sebentar. usahanya apa, terus teknik teknik untuk menawarkannya seperti apa dan mendilkannya seperti apa gitu. Apakah itu B2B ataukah B2C terserah. Aduh, ini tadi yang kliennya judulnya pasti Mas Isan, saya lupa tadi. Judulnya sharing biasa aja. Cuman supaya nggak terlalu bingung melebar, jadi kita khususkan untuk teknik closing aja. Tapi Oke, selain oke. selain itu mau sharing yang lainnya nggak apa-apa kok. Bebas. Ini kan kita buat amal jariah supaya video ini bisa jadi apa insight bagi teman-teman yang lain gitu ya. Betul. Gini ya. Silakan, Oh, silakan. ngasih temanya konsumen potensial dan deal dalam partai besar. Oke. eh Gimana ya? Saya mau ceritanya dari yang baju anak apa yang dari sales ya, enakan ya? Gimana Terserah. Mas Isan? Mana aja, semuanya bermanfaat kok. Oke. Dua-duanya aja ceritain. Sebetulnya kalau yang baju anak, oke, oke. Kalau yang baju anak nggak terlalu banyak tricky sih, karena 90% kan kita via online dan tidak pernah ketemu sama orangnya gitu kan. Mau dia yang belanja 1 juta, B2C ya? 2 juta ataupun Bukan B2C ya? Itu sebetulnya mah kalau bukan yang B2C baju apa ini? anak kita Oh, ini ya, yang reseller ya? gimana? Gimana Bang Reseller Isan? bukan? Reseller bukan reseller. Bukan. Jadi Reseller bukan reseller. kalau yang baju anak itu bukan, bukan. Jadi baju anak itu kita ada yang sistemnya kita supply ke toko atau toko belanja ke kita. Ada juga yang sistem resellernya langsung ke konsumen. Hmm. Nah, jadi semuanya itu 90% kita nggak ketemu gitu kan, nggak ketemu sama konsumennya. Jadi nggak bisa banyak ceritanya sih kalau dari hal yang kayak gitu ya. Hmm. Karena di situ sisinya cuma kita lihat adalah satu, prosesnya cepat. Waktu itu kita proses order pagi, yang sudah terkirim. Kita kasih jaminannya seperti itu waktu itu. Terus yang kedua, jaminannya adalah pasti kirim. Kalau di awal-awal toko online belum ada semacam marketplace kayak sekarang, itu kan ngebangun kepercayaan orang itu adalah dari testimoni. Kalau Bang Ulin kayak tadi Bang Ulin bilang gitu ya, testimoninya atau Ya. referensinya. Nah, itu yang kita tonjolin setiap kali kita posting di match di ataupun di iklan-iklan yang lainnya gitu. Oh. Berbeda lagi, berbeda lagi kalau sistemnya yang benar-benar B2B-nya yang kayak Om Arom gitu kan, atau yang kayak yang dilakukan sama senior-senior video lainnya kayak Mas Dika, terus Pak Demurgi, itu kan benar-benar B2B ya. Jadi tekniknya pun berbeda. Dan antara cara saya yang sebagai sales dan perusahaan ke perusahaan pastinya berbeda gitu. Kalau waktu saya di salesnya atau di marketingnya, Kenapa Bang? Keselak. Jadi Bang. Pelan-pelan makan mie-nya. iya pedes banget, cabenya 3. Cabean. Jadi ya salam, jadi diingetin cabai-cabean, lewat dah tuh. Nggak, jadi gini, kalau yang di kayak tadi Bang Ulin bilang B2B itu ya kita pakai proposal, pakai penawaran, terus pakai istilahnya teknik pendekatan lagi, purchasing-nya lah, kemananya lah, biar kita istilahnya apa yang kita tuju itu bisa tercapai. Itu kan cara-cara yang dahulu kita lakukan gitu kan. Nah, gimana biar caranya itu eh, apa yang kita jual itu bisa diterima? Biasanya
saya menggunakan teknik pendekatan ya sama sih kayak Bang Ulin katakan tadi, jadikan konsumen itu ya kayak teman kita gitu kan. Cuman yang saya pakai kalau dulu itu purchasingnya ya udah kita kenalin dulu nih, kita baca dulu karakternya purchasingnya seperti apa. Misalkan kayak Bang Ulin ini orangnya suka ngobrol, suka rokoknya ini, jadi kita baca dulu dianya seperti apa. Sampai yang sedetail, oh Bang Ulin suka main game nih, misalkan kayak gitu. Hmm. Jadi kita cari lagi, melakukan pendekatannya, bos main gamenya apa nih bos? Yuk kita main bareng, gitu. Jadi di situ kita bangun kedekatan, begitu kedekatan sudah terbentuk, jalinan sudah terbentuk, akhirnya ya tadi repeat order dan bukan produk itu aja gitu loh. Bukan bukan hanya produk inti yang kita pasarkan, tapi bisa jadi malah ke second produknya tadi. Hmm. Ini contohnya kayak gini, ini contoh ada salah satu kenalan saya, kebetulan dia dipercaya untuk memanage beberapa gerai minuman yang waktu itu sempat booming, dan dia kenal sama saya. Inisialnya, Biksu. Eh, Bukan. itu bukan inisial bang, Oh, nggak ada. jelas banget. Itu jelas banget. Ya, ya. Jadi dari awalnya itu dia cuma order cup, walau sekali dua kali, terus lanjut lagi order creamer, lanjut lagi order produk yang lainnya, sampai endingnya itu begitu supply-nya sudah stabil, sampai belakangan ini stabil, dia order ke saya beda lagi produknya gitu loh. Nah yang sekarang di order malah produk-produk printingnya. Produk printingnya itu buat printing itu buat dia jadi buat kayak konnya tuh tutup konnya, terus buat pet shopnya, buat ya, jadi alhamdulillah misalnya dari satu konsumen kenal, akrab, dekat, jadi bisa dapat informasi-informasi ya seputar mixu lagi butuh apa, situasi mixu kayak gimana, terus nanti Brandnya dia Mixu ya, butuh Pak. ah Brandnya Mixu ya, Pak ya. Bukan itu inisial ya itu, bukan. Aslinya inisial bukan. tadi Inisial bang. inisial aja bang, inisial bang, nggak boleh di brandin bang. MXE berarti. Itu awalnya dapat itu apa bang? Bikin proposal atau gimana? Oh jadi kalau Awalnya ya yang sebelum dari mulut ke mulut. ya Awalnya banget. ah, jadi ada dua teknik, ada beberapa teknik yang kita pakai. Kalau teknik yang diajarin Bang Ulin itu paling work, paling keren juga. Itu istilahnya kanvas online. Kalau saya lebih condong ke kanvas konvensional, masih dengan cara pendekatan ke gerai, kita tawarkan gitu kan. Emang lebih beresiko. Terus ada juga yang via iklan. Setelah itu, kalau dia emang menghubungi saya, misalkan, saya tanya lokasinya di mana gitu. Kalau saya belum tahu nih, kalau saya belum tahu, saya tanya lokasinya di mana. Oh, lokasinya misalkan ada di seputaran Bekasi. Oke, kita atur waktu, minta waktunya, atur ketemuan, presentasi, sampai lakukan lagi pendekatannya. Oh, Walaupun dia nggak order. oh gitu. Mm-mm. Ada satu konsumen itu eh, proses buat ngedealinnya kemarin hampir 2 bulan lebih. Dari Tapi alhamdulillah, penawaran. mm-mm. Tapi begitu sudah deal, alhamdulillah ya jalan. Hmm. Walaupun tadi produk yang utamanya ditawarkan sudah tidak diorder, tapi masih mau order produk-produk yang lainnya gitu. Hmm. Oh, jadi terus dari situ nanya-nanya yang cabang lain gitu. Kontak-kontak cabang Enggak, lain. enggak. Jadi kalau kalau di brand tersebut satu orang itu bisa memiliki beberapa outlet. Oh, ownernya. Jadi kita langsung bisa ngebacain aja. Kayak Bang Ulin itu megang satu owner punya 40 outlet dia. Hmm. Jadi
Jadi mana outlet yang punya Bang Ulin waktu itu saya nggak bisa masuk. Jadi cari pinggiran lagi. Itu aja caranya sih. Nah itu cara cara kan dia pasti kan sebelumnya udah punya supplier tuh. Terus cara cara Betul. bang ngedielinnya gimana? Ngedirinya bukan cuma harga ya Bang ya, tapi Nah, kedekatannya tadi gitu loh. Terus servisnya apa yang kita tawarkan gitu. Kadang-kadang eh, produknya boleh sama, harga boleh lebih murah, tapi orang malah milih kita karena apa? Ya kita kasih pelayanannya kayak Bang Ulin itu berani nganterin sampai ini pelajaran banget buat saya sebetulnya. Pertama kali saya masarin gelas plastik itu diajak Bang Ulin itu ke Rangkas Bitung. hmm, Nah, itu berangkat dari Bekasi habis sholat Jumat sampai Rangkas, sampai pulang lagi ke Bekasi hampir 12 jam lah hmm, sampai Bekasi itu mendekati subuh waktu itu kalau nggak salah. Ya itu benar-benar yang namanya ciptain aja. Oh Pak, hari ini saya kirim. Ya udah kita pastikan hari ini dikirim fix gitu. Pastikan yang hmm. tepat, terus eh, pelayanannya juga jelas, gitu. Pelayanannya bagus. Jadi orang tuh kalau mau order, walaupun harganya lebih mahal, walaupun gimana-gimana, tapi kalau udah ngeliat pelayanannya bagus, ya itu orang jadi senang. Itu saya belajarnya dari Bang Ulin. Gitu ya. Jadi di, Mm-mm. pembeli adalah teman ya. Bangun kedekatan bukan Iya. pembeli adalah raja ya. Juga saya dari dulu nggak pernah megang konsep itu Bang. Mm-mm. Baik di baju anak, di gamis, ataupun dimanapun, kita nggak pernah pakai konsep pembeli itu adalah raja Hmm. gitu. Tapi kalau kita ada yang beli banyak kita kasih diskon ya nggak apa-apa lah. Apa ya? Selama Ya ah, teman, ah. harga teman kan bilangnya gitu ya. Bukan harga raja, harga teman. Bukan harga teman. Kalau harga teman nggak ada diskon Bang. Iya. Harga teman lebih mahal. Tuh ngakuin kan harga teman lebih mahal. Soalnya saya dapat harga teman dari dia tuh mahal-mahal mulu. Kenapa dijadikan seperti teman? Karena kalau usaha konsumen berkembang, kita juga yang ikut merasakan hasilnya gitu. Iya, iya, iya. Nah gitu. Oke. Baik lagi sih Bang, sebetulnya siapa yang kita temuin atau kita hadapin, terus pola bahasanya mau seperti apa gitu kan. Mm-mm. Makanya pola bahasa admin kami itu nggak boleh yang namanya satu pola bahasa. Kadang-kadang, oh ya Kak, gini Kak, gitu aja kan. Simple lah, melayani bahasanya buat toko online yang simple. Atau bahasa pasar lah bahasanya kami gitu kan. Ada juga bahasa-bahasa yang formal. Nah itu yang lebih ditata lagi. Bahasanya baik itu berupa lisan maupun tulisan. Biasanya kalau berupa tulisan kita ada ya kalau bahasa kerennya sih buku panduan ya pola jawabnya seperti apa gitu. Maksudnya itu dipakainya ketika apa, Bang? Yang bahasa resmi. Yang mana bahasa resmi itu yang pertama kita belum tahu siapa yang kita ajak lawan bicara atau lawan chattingan. Itu kita pakai kalau bahasa yang agak formal. Terus yang kedua kita tahu dia kliennya seperti apa. Kayak kemarin saya dapat klien banner itu dari salah satu perusahaan, cuman dia apa ya namanya ngebiayain salah satu calon, jadi pola bahasanya juga saya rubah gitu aja. Kalau Oh, sama gitu. calonnya saya, sama calon dewannya saya kenal, cuman kan sama yang punya pembiayaannya kan saya nggak kenal, jadi pola bahasanya berbeda lagi nih antara dua hal ini. Gitu ya. Oke, oke, oke. Ah, kayak saya ngobrol sama Bang Ihsan itu masih ada rada takut-takutnya, takut salah ngomong nanti diseplet. Nah kalau sama Bang Ulin udah close door kalau kita ngobrol. Karena kita belum jadi friend ya, Bang. Bukan. Belum sohib. Habisnya kita habisnya saya sama Bang Ulin ditinggalin sama Bang Isan. Saya sama Bang Ulin di Bekasi, Bang Isan di Depok. Jauh. Jadi kalau, Canda Bang kalau, Canda. kalau saya simpulkan itu kalau tekniknya Bang Aji yang berbeda dari Bang Ulin yang berbedanya ya, bukan yang sama ya.
Pertama tadi ya pembeli adalah teman gitu yang membangun kedekatannya. Terus pengiriman juga tepat waktu atau pelayanannya dibagusin. Terus buat FAQ ya, FAQ untuk klien yang belum belum apa ya, belum jadi sohib. Gitu ya Bang Belum ya? jadi hampir sama sih gitu Bang intinya. Ya ya. Oke. Mm-mm. Ada yang mau ini nggak? Ah, izin keluar. Gimana sih? Aduh, Pak Are baru mau ditanya. Ya udah, Bang Haji, kita berlari dulu ke Om Anto ya. Iya Om Manto. Halo Om Anto. Assalamualaikum. Om Anto, Om Anto, monitor. Ya, tidur nih. Tidur. Silakan Om Saya nggak Anto, punya, berbagi sharing pengalaman. saya nggak punya pengalaman. Saya nggak punya Dah, pengalaman jualan. bohong Bang. Ayolah, apa aja lah pokoknya lah. Silakan. Apa ya? Udah itu tadi udah bagus. Bang Ulin sama Bang itu udah bener tuh. Kalau saya nggak punya pengalaman jualan, Ya, Om. kan mereka punya suhu. Masa suhunya nggak ngasih wejangan? Hah? Apa ya? Di saya nggak nggak punya standar seperti pada umumnya gitu. Nah, menarik nih. Gimana gimana? Entah itu kliennya perusahaan atau biasa, saya memposisi sebenarnya saya selalu memposisikan kita tuh setara gitu loh. Tapi kalau tadi mereka merasa jadi raja, saya maharajanya gitu. Jadi Itu. saya cenderung kalau untuk bukan order custom ya. Kalau order custom kita ngikutin maunya mereka untuk item. Tapi kalau item reguler eh, kita udah terlanjur ada di posisi mendikte pembelinya itu harus butuh terhadap item yang kita produksi. Jadi mereka udah terlanjur diracunin nih. Hmm. Kalau saya bilang bahwa saya maharaja karena mereka membeli apa yang jadi saya mau bikin barang tuh apa mereka beli tuh barang Jadi ya, yang saya yang saya sediain gitu loh. Bahasanya gimana barang ya? jadi ya. Bukan PO ya, Bang Anto ya, Bang Anto ya. Barang jadi gitu ya. Bang Anto nggak ada suaranya nih. Halo, halo. Suaranya nggak ada, nggak muncul. Tapi rata-rata sih pelanggan kita toko yang berjaringan. Jadi walaupun dia reseller, transaksinya sama yang perusahaan ya nggak kalah lah gitu loh. Angka transaksinya lumayan gitu. Nah itu Untuk saya nggak punya bahasa khusus tuh untuk oh, gimana admin saya tuh nggak punya bahasa khusus harus gini nggak. Saya bebasin aja gitu loh. Makanya saya tuh nggak terlalu ngerti soal transaksi penjualan. Saya bebasin aja. nah, Ada di sana Mbak Murni yang senior, terus ada juga yang baru 4 bulan gitu loh. oh. Ya closingnya so-so lah. Kalau dari jumlah angka transaksi sebanding lah. Tapi kalau dari jumlah banyaknya klien, tentu Mbak Murni lebih 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 nguasain ya karena kan kita ada yang ads tuh ya. Nah itu hampir setiap hari ada closingan, hampir setiap hari ada closingan. Kadang 1 hari 2 kali. Kadang-kadang kita terima transfer tuh kemarin setengah 12 malam tuh kita terima DP hampir hampir 60 juta ya kalau nggak salah ya. Ads di mana, Om? Ada di Google, Oh, ada di Google Ads. hebat. Kalau Pakai apa? saya Ads-nya pakai saya apa? masih apa? Ads-nya bentuknya apa? GDN atau apa gimana? Wah, saya nggak paham juga itu. Karena bukan saya itu ada Widodo dari tim kita sama ada anak IM lah itu yang mainan gituan. Kita sih cuma terima leads-nya aja, Oh, yang closing admin kita gitu loh. Nah, hmm. kalau saya masih nyepam di grup Facebook. Kerjaan saya masih tiap hari masih nyepam-nyepam gitu karena transaksi kita masih kalau kemarin ini 90% lebih dari grup, kalau sekarang yang ads mulai naik, tapi proporsinya yang dari grup masih 70-an% lah. Cara nyepamnya Yang gimana, ads. Om Anto? Cara nyepam untuk bisa ininya, untuk bisa dapat Saya sederhana banget, saya cuma posting gambar tiap hari yang captionnya kadang-kadang kalau sekarang sederhana saya cuma bilang boneka gitu loh. Kalau dulu saya suka agak-agak
agak-agak ngaco antara caption sama gambar, nggak ada hubungannya gitu loh. Kalau sekarang karena grupnya banyak, nulisnya kebanyakan, saya cuma bilang aja boneka boneka gitu doang. Oh, jadi lebih ditampilkan di gambarnya itu di ini ya, di apa kayak pakai Canva kayak gitu-gitu ya? Apa Enggak, original? gambarnya juga ngasal, cuma potret biasa. Saya malah cenderung seneng gambarnya yang agak-agak berantakan gitu. Karena kalau yang rapih udah terlalu umum, saya cenderung agak berantakan. Bang Haji tahu lah, kadang-kadang suka suka lihat gambar saya itu agak sembarangan gitu loh. Hmm. Eh, karena pesan yang saya mau sampaikan ke yang ngelihat, kami itu produksi. Jadi kami bisa buat apa aja gitu loh. Dan Iya. karena saya rutin posting, seperti Bang Haji bilang 360 hari mungkin saya nggak pernah lewat setiap hari itu selama dari 2001 akhir ya sampai sekarang gitu. Jadi mungkin di grup-grup itu hampir apal lah dengan postingan saya itu hampir apal. Nah kalau Masif ya, Pak. spesifik teknik closing nggak punya saya nggak punya. eh, Standar saya cuman saya tidak apa ya, transaksi saya harus tunai. Transaksi saya sebenarnya ribet buat orang, buat apa, transaksi saya sebenarnya ribet buat klien gitu loh, karena saya harus mengharuskan DP, barang sebelum dikirim harus lunas. Cuman saya mungkin dalam tanda kutip saya menjebak mereka dengan menyediakan pilihan item yang banyak, dan mereka bisa pesan dalam jumlah yang bebas berapa aja. Satu juga saya buatin. Oh, gitu. Satu bisa mereka beli satu, beli dua, beli itu di item itu saya nggak ada batasan minimal. Terus jebak mereka dengan item baru yang terus ada setiap bulan. Kalau kemarin 5, bulan ini insya Allah 15 item baru gitu loh. Saya naikin gitu-gitu aja sebenarnya. Oh, jadi walaupun barangnya udah ada, udah barang jadi nih, tetap mereka harus DP dulu, pas mau dikirim harus lunas dulu, walaupun bukan Ya, PO ya. Oh, ya betul. Semua transaksi saya seperti itu. iya, iya, iya. Kayaknya sih pembeli terpaksa membeli ke saya karena saya menyediakan pilihan item yang Banyak ya. banyak baru dan banyak. Itu aja kayaknya. Terus saya naikin kualitas satu step di atas yang umum gitu loh. Jadi kalau misalkan umumnya biasanya buat bahannya pakai kelas kelas 3, saya bikin pakai bahan kelas 2 dengan harga yang relatif sama dengan yang orang jual di bahan kelas 3. Oh, gitu. Gitu. Karena hitung-hitungannya sebenarnya orang-orang cuman ngitungnya agak kurang detail dikit aja gitu loh. Padahal Sebenarnya masih saya nggak bisa ngurangin. dikit gitu ya, Bang Ali ya. Iya kayak gini, barang kelas 3 itu misalnya harganya 10.000, barang kelas 2 harganya 12.000 per yarnya gitu loh. Nah, Iya. kebanyakan teman-teman di boneka ngelihat bedanya 2.000. Mm. Kalau saya ngelihatnya nggak 2.000. Satu yar itu jadi berapa boneka? Untuk ukuran yang saya main itu rata-rata jadinya sekitar 5. Oh berarti sebenarnya selisihnya cuma Rp400 nih per boneka. Gitu loh. Saya ngelihatnya sudah Rp400, sementara teman-teman ngelihat di angka 2.000-nya gitu loh. Karena mereka ngitungnya satuan, satu Iya, yard. mereka ngitungnya yarnya, ngitungnya yar. Kalau saya ngitungnya satu yar itu jadi berapa? Gitu loh. Saya nganggap saya ngurangin Rp400 buat saya nggak terlalu pengaruh gitu loh. Iya. Sementara teman-teman kan nggak berani main itu karena dia ngeliatnya di angka 2.000. Jadi sebenarnya kurang kurang teliti dikit aja lah teman-teman itu. Itu teknik pabrik pada gitu ya. Depan saya juga kayak gitu salah satu. Ya mereka bisa ngasih harga ini banget ya, minim banget ya. Oh gitu. Ya, ya, ya. Terus Tapi kalau saya ngejaga untuk konsumen langsung, saya harganya nggak apa ya, harga konsumen pada umumnya. Jadi kalau orang ke tempat saya itu, kalau dia konsumen ya konsumen, kalau dia reseller ya reseller. Itu juga sebabnya kenapa ketahuannya, saya nggak buru-buru. Dalam ketahuannya dia reseller atau konsumen gimana? biasa kalau konsumen kan nggak mungkin beli barang yang sama lebih dari 2 misalnya, udah pasti nggak mungkin. Kalau konsumen paling beli satu, kalau mau dia beli macam-macam paling satu 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 gitu loh. Dan biasanya juga dia ngomong kok, biasanya ngomong. Dan sekarang juga konsumen langsung kan ke tempat saya juga jarang. Itu Oh. sebabnya juga saya nggak buru-buru masuk ke Shopee, saya nggak buru-buru masuk ke TikTok gitu loh. Karena saya kebanyakan pembeli saya yang ini pemain-pemain di situ, pemain di TikTok, pemain di Shopee gitu loh. Iya, iya, iya.
Malah malah bagusan gitu ya menjaga B2B ya jadinya ya. Sebenarnya saya lebih mau main amannya gini. Jadi saya nggak perlu nyetok barang, stoknya saya geser biar mereka yang tanggung gitu loh. Jadi stoknya saya geser ke reseller-reseller itu gitu loh. Iya. Jadi saya makanya setiap bikin barang dalam jumlah yang nggak terlalu banyak, segera pindah ke tangan mereka gitu loh. Jadi dengan uang yang ini saya bisa bisa muter agak cepat kayak gitu. Karena kan modalnya kita nggak banyak, makanya saya bilang stoknya harus ada di mereka bukan di kita gitu loh. Kayak gitu mainnya. Geser stok, terus dibuat bahwa setiap barang yang kita buat itu mereka perlu. Karena kan saya ngeliat gini, pelanggan saya kan toko misalnya, toko butuh 50 barang gitu. Jadi saya juga nggak main, makanya saya juga nggak main, saya nggak ngikut barang-barang yang sedang, item-item yang sedang viral saya nggak ikutan. Karena gitu. saya pikir saya justru menghindari karena biasanya di barang-barang viral itu persaingan udah ketat. Cara berpikir saya gini, toko itu butuh pasti mungkin sampai 50 barang lah, 50 atau 40 item lah toko itu butuh. Biarin yang item viralnya beli di tempat lain, tapi sisanya yang 38 item atau yang 48 item itu belanja ke kita gitu. Gitu loh. Jadi biarin yang viral-viral belanja sama orang lain nggak apa-apa. Tapi orang lain pasti nggak akan bisa nyediain barang sebanyak kita gitu loh. Jadi satu toko itu bisa jadi barang kita hampir 90%. Kayak gitu. Dengan begitu, suka atau nggak suka mereka akan terpaksa harus kembali lagi ke kita gitu kalau mau belanja barang itu, bala item gitu. Karena kan sampai di tempat kita dia udah bisa menuin tokonya. Iya, benar-benar sih. Nah itu yang terjadi dengan pelanggan kita sekarang tuh kayak gitu, yang di Salatiga itu dia punya 10 toko gitu di 10 kota. Ya udah dia setiap bulan belanjanya 5.000 sampai 7.500 pieces. Terus kalau misalkan supaya dia order lagi gimana? Misalkan, oh ini kok orang nggak order lagi, cuma sekali beli. Nah itu sebenarnya teknik paling awal dulu tuh. Teknik paling awal saya pernah cerita ke Bang Ulin sama Bang Aji tuh. Di awal-awal dulu kita kan nggak punya itemnya, nggak punya banyak. Di awal-awal tuh adalah item kita tuh kan pasti sama dengan sebagian besar pemain boneka. Terus harganya so-so lah gitu loh. Kualitasnya juga kurang lebih sama gitu kan. Dulu saya bilang sama tim saya gini, gimana caranya barang kita nih bahasanya itu punya rahmat lebih banyak dibanding barang-barang orang lain gitu. Agar ketika barang kita disandingkan dengan barang orang lain di toko-toko mereka itu, setiap mereka ini barang kita lakunya duluan, keluarnya duluan. Terus? Jadi mereka suka nggak suka kan setelah itu kalau barang kita itu pasti akan dikenali sama toko-toko gitu. Barang kita keluar duluan gitu. Nah dengan begitu mereka pasti akan segera kembali ke kita gitu. Caranya gimana? Nah itu saya perbaiki di proses di internal. Saya bilang gini, kalau mau dapat rahmatnya banyak, maka nggak boleh ada yang terzolimi dalam prosesnya. Jadi dulu kita mulai dari mengubah cara membayar ke karyawan, cara membayar ke pekerja borongan di luar, cara kita membayar ke vendor, ke supplier, itu diperbaiki semua gitu loh. Jadi jangan sampai mereka merasa terzolimi dengan bertransaksi dengan kita gitu loh. Bikin produk berkah dulu ya. Dulu pikiran saya begitu, karena saya pikir kalau kita mau bersaing lewat mana lagi, kan kita nggak punya, secara kemampuan finansial kurang, secara dulu awal-awal itu produksi barangnya kita juga segitu-gitunya gitu loh. Saya bilang yang paling mudah kita memperbaiki proses di internal dulu nih, kita beresin supaya nggak ada yang terzolimi gitu loh. Saya berharap dengan begitu insya Allah barang kita ini dirahmati. Pikiran saya dulu begitu, karena itu yang terjangkau gitu loh. Kalau mau bersaing di yang lain kan kita nggak punya, senjatanya nggak punya. Iya. Gitu loh. Terus Dan setelah itu diterapkan, akhirnya gimana? Ya alhamdulillah jalan. Makanya saya dari awal dulu saya bilang kalau kita pengen transaksinya orang ke orang-orang itu cash, kan kalau yang di boneka yang umum dulu pembeli itu tempo 2 minggu sampai 3 bulan. Nah saya nggak mau itu. Saya maunya
kita tunai-tunain aja gitu loh. Jadi Oh, langsung tangan ke tangan ya pembelian cash aja gitu loh. cash aja. Oh, sampai sekarang masih Cash cash. aja gitu loh. Tanpa perlu harus bersaing harga ya. Saya nggak bersaing di harga. Karena nggak punya juga kemampuan buat bersaing di harga gitu loh. Nah, saya caranya gini, kalau kita mau mereka pembeli kita beli cash ke kita, ya kita juga ke vendor harusnya bayar cash juga gitu loh. Oh, gitu. Oh, jadi Kalau timbal kita balik ya? kenapa saya berpikir gini, kalau kita pengen cash, orang bertransaksi dengan kita cash, ya kita ke vendor juga bayarnya tunai gitu loh. Kan katanya perbuatan itu kalau kita melakukan A ke orang lain, sebenarnya kan kita melakukan A ke diri kita sendiri gitu loh. Nah, itu sih dulu saya nangkapnya mencoba menerjemahkannya begitu. Jadi kalau kita udah ke vendor ke semua kita mulai bayar tunai, insya Allah orang-orang yang beli ke kita ya, dan alhamdulillah sih sementara ini menurut saya cara itu berjalan gitu loh. Karena di industri boneka yang sebenarnya pasarnya turun banyak, sementara orang-orang masih pada ngasih tempo, mereka kalau beli ke kita harus bayar kayak gitu ya, alhamdulillah sementara kita malah secara order nih lagi banjir. Jadi cara langit dulu ya kayak gitu ya. Iya, beresin di dalam, berbenah di dalam, kita mengharapin yang di luar. Jadi perbaiki dulu internalnya ya. Iya, gitu. Nah, terus kalau untuk mereka repeat order sendiri, Om Anto bikin tim supaya follow up atau gimana, Om Anto? Gimana? Untuk agar mereka repeat order nih, Om Anto suruh mereka itu follow up, tim Om Anto itu disuruh follow up, atau mereka nggak tanpa follow up pada? Biasanya kita nggak pernah, kita belum, makanya saya bilang saya tuh masih yang gitu-gitu tuh belum ada di pikiran tapi belum tergarap. Yang paling simpel yang saya kerjain adalah gini, setiap mereka order, ketika kita kirim barang itu biasanya kita kasih beberapa item yang mereka nggak pesan atau item baru. Kayak? Jadi dia pesan sekarang nih, kita kirim barang. Nah, dalam pengiriman itu kita tambahkan item-item yang dia nggak pesen atau item-item yang baru. Kita kasih di luar yang pesen tapi ya. Bisa apa? Di luar yang dipesan. Iya, di luar. Jadi di luar yang dia lah, pesen. Free-nya gitu ya. Iya, free-nya itu barang yang dia nggak pesen. Supaya apa tuh, Om Anto? Biasanya berdasarkan pengalaman di pemesanan berikutnya item-item itu masuk. Oh, gitu. Iya. Jadi makanya saya bilang saya tuh suka menggoda mereka dengan saya kasih unjuk barang-barang kita yang dia belum pesen gitu loh. Udah kita kasih bonus. Setiap ada pengiriman tuh mesti gitu. Ada 2, ada 3, kadang-kadang kalau lagi ini sampai 4 item baru kita gitu loh. Nah, saya pikir kalau dia ngeliat barangnya langsung itu lebih menggoda gitu. Lebih menggoda. Nah, yang udah jalan gitu, repeatnya biasanya gitu. Sebagian besar repeatnya item baru. Terus jadi mereka tuh kalau order rata-rata gini, item barunya apa sih? Oke, kita unjukin. Oh, saya mau item barunya, sisa uangnya udah item yang lainnya terserah gitu. Jadi kebanyakan ordernya gitu bayar kita. Halo? Oh, gitu ya. Halo? Iya. Ya kalau masih barbar lah, caranya masih barbar. Itu justru yang kita malah nggak tahu, Om Anto. belum punya teknik khusus. Ini cara yang bagus ini yang kita bahasa kita mah nyekokin orang. Kenapa? Iya, kalau ini biasanya dicekokin barang-barang baru biar ngorder barang-barang baru ya, Om ya. Iya, itu makanya sama tim kemarin sempat kepikiran itu. Ini kita sedang memanipulasi pikiran buyer nih. Dosa nggak ya gitu? Sempat terbesit kepikiran begitu juga gitu loh. Karena kan mereka terus kita goda dengan barang-barang baru nih. Ya alhamdulillahnya sih, insya Allah barang-barang itu juga laku di mereka, makanya mereka terus order lagi gitu loh. Iya. Bahkan follow up pun belum ini ya, belum diterapkan ya, tapi alhamdulillah mereka order terus ya, Om Anto ya. Belum sempat Pak, kita belum sempat godain gimana nih belum order lagi tuh, enggak. Mereka udah masuk, ordernya udah masuk. Keren nih. Bahkan ada bayar kita yang ada dulu ada buyer yang suka gini nih.
Dia dulu lihat dulu fotonya, terus dia baru pilih-pilih gitu loh. Nah sekarang bayar itu nggak kedapatan kesempatan order lagi tuh, karena kita nggak sempat punya barang yang banyak dipajang, itu nggak pernah punya kesempatan gitu, jadi dia nggak pernah punya kesempatan buat milih barang gitu loh. Emang kalau Gitu. kalau kalau dulu mereka milih barang dari apa? Dari website atau dari katalog di mana, Om Anto? Nggak, mereka biasanya gini, minta foto dong barang yang ada di toko gitu loh. Oh, Barang yang WA gitu ya. kita foto-foto langsung kita kirim. Biasanya 1 hari kemudian mereka kasih ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Kalau sekarang jadi gimana orang tersebut? Nah sekarang itu yang biasa order itu nggak pernah kebagian barang tuh, karena barangnya belum sempat. Itu pajangan itu cuma sekedar supaya jangan kosong aja gitu loh. Nah sementara barang-barang itu udah ada yang punya semua gitu. Jadi orang dia suruh order langsung tuh nggak mau gitu loh. Maunya ngeliat dulu barangnya gitu loh. Sementara kita belum nggak dapat kesempatan kayak gitu kadang-kadang tuh. Bukannya kadang-kadang udah berapa bulan nih kita nggak pernah dapat. Jadi barang tuh udah barang dibuat itu udah 90% punya orang gitu loh. Oh ya. Jadi Itu sayang juga sebenarnya ada pembeli yang nggak kebagian barang. itu bisa bisa mereka langsung DP dan belum ada barangnya. Cara ngedealinnya gimana, Om Anto? Gimana? Ya mereka kan berarti kan DP dulu sebelum barang jadi kan. Itu cara ngedealinnya Ya gimana gitu? biasa aja sebenarnya mereka udah pilih itemnya, pilih jumlahnya, kuantitinya berapa, terus dikasih deh hitungannya sama admin. Totalnya segini. Oh jadi Atau ada juga yang begini, kalau yang di Salatiga itu dia nggak kasih DP, tapi dia udah ngasih list ordernya. Nah pas barang udah siap, mau kita kirim ke ekspedisi, kita kasih invoice, dia bayar, baru kita antar ke ekspedisi gitu. kalau untuk customer baru nih yang belum pernah, maksudnya yang belum pernah order sebelumnya, nah dia supaya bisa ngasih DP dulu gimana tuh? Kalau yang toko-toko itu biasanya dia ngasih daftar, dia pilih, kita kasih katalog, terus dia pilih itemnya ini berapa total, gitu kan? Begitu kita siapin mau dikirim, dia langsung bayar. Biasanya gitu kalau yang baru. Kalau Itu toko kalau barang ada, reguler nih. Kalau barang enggak. reguler kayak gitu. Oh. Dalam? Ya kalau toko mereka langsung percaya ya. Ada yang gini, nunggu resi keluar. Ya kadang-kadang kalau ada yang minta gitu ya kita ladenin juga. Jadi kita ke Baraka misalnya dapat resi, kita foto, kita tungguin. Kalau misalkan, tapi sih alhamdulillah nggak pernah kejadian. Nggak lama kemudian dia langsung transfer tuh. Karena kalau nggak langsung transfer kita batalin di Barakanya. Kalau yang reguler ya, tapi kalau yang custom kan enggak. Kalau yang custom dia Harus kasih gambar, nego-nego. Meskipun perusahaan biasa nego-nego gitu ya udah. Gambarnya cocok, kita bisa buat, waktunya, bahannya. Paling dia minta sampel, bikin sampel. Itu pun mereka harus bayar bikin sampel. Iya betul. Teman saya juga gitu, bikin sampel harus bayar dulu. Oke, benar. Siap. Jadi kalau saya simpulkan tuh, kalau untuk memantau itu yang pertama kualitas dinaikkan dari harga umum yang ada di pasaran gitu ya. Terus kemudian membuat macam ragam produknya gitu ya. Terus memperbaiki internalnya dulu, kalau kita nggak pengen susah ya jangan zolimin karyawan, vendor gitu ya, cash gitu ya. Terus kemudian masukin free item, yang mana free item diharapkan nanti di orderan berikutnya gitu ya Bang ya. Ya gitulah. Itu Mantap doang, nih. masih gitu doang. Siap. Oke, mungkin kita beralih dulu ke siapa nih? Oh, ini ada tadi Pak Arom. Silakan Pak Arom. Halo Pak Arom. Halo. Wah, Pak Arom lintek. Monitor. Siapa dulu nih? Oh, ada Bang Dika. Bang Dika dulu deh. Bang Dika, silakan Bang Dika. Pak Arom lagi ke WC kali. Halo Bang Dika. Wah, sama nih. Pada ke WC semua nih. Pada beser apa? Aduh. Om Gus Hendri. Halo. Assalamualaikum. Kenapa, Mas Ilan? Ayo, silakan. Malam. Silakan sharing lah. Ayo. Sharing apa nih? Saya juga baru join ini, telat ini, habis dari luar. Sharing barang-barang itulah, yang Sharing apa? serum apa segala macam. Ayo, silakan, gimana cara, kan
Ya, yang pertama gini, siapa saya yang manggilnya apa ya? Apa aja terserah. Om Henry gini, kan orang sekarang nih ya, orang kan udah ibaratnya alergi banget lah sama yang namanya apa itu loh, apa sih namanya? Kalau sekarang tuh ya kayak apa disebutnya ya? MLM ya. Orang alergi. Nah, kalau kalau tekniknya Om Henry gimana untuk hilangkan seperti itu lah? Kalau saya sebenarnya kan di kita ini kan bukan MLM ya. Dia sistemnya seperti retail biasa sebenarnya. Oh, Jadi sebenarnya kayak seperti retail apa? biasa ya. Kalau kalau seperti saya ini kan saya disebutnya mitra. Nah, mitra itu beli barangnya secara grosir, nanti saya jual ecer atau secara grosir. Jadi grosir ini kan level tertentu. Saya seperti pabrik lah, pabrik kayak pabrik minyak goreng nurunin ke konsumen itu kan ada tahapannya. Sama di saya, Betul. di kita juga begitu, sama. Pernah nggak dianggap sebagai MLM terus cara cara menepisnya gimana? Kalau pernah dianggap sebagai LM bukan pernah lagi, sering. Karena Nah, kalau itu cara konteksnya menepisnya gimana tuh? di Menarik nih. saya itu kan produknya kan produk utamanya yang udah benar-benar ngakar itu kan British Propolis ya. Itu kan Nah, iya. itu kalau secara mindsetnya orang-orang Indonesia kan memang dianggapnya sebagai MLM. Nah, iya betul. Nah, saya jelasin kayak yang saya barusan saya jelasin ke Mas Iksan. Saya jelasin barusan, saya produk di kita ini sama, jualannya retail biasa. Jadi ada jenjang distribusi sebelum menuju ke konsumen. Nah, sama seperti itu saya bilang. Nah, kalau MLM itu kan sistemnya ada, jadi misalnya ada orang baru join nih. Nah, misalnya kayak Mas Iksan lah gabung dengan saya dapat Nah, keuntungan tuh dari bergabungnya Mas Iksan gitu. Nah, hmm. kalau MLM kan seperti itu, terus ada poin-poinnya nih yang setiap bulan ditukarkan, apa bisa berupa bonusnya itu berupa produk atau apa gitu, ada kan? Nah, kalau di saya Hmm. kan nggak ada. Jadi pure Hmm. di kita itu keuntungannya Retail profitnya ya. dapatnya dari selisih harga jual aja. Hmm. Ya Ini seperti kalau untuk masarinnya sendiri gimana? teman-teman yang lain di sini sama. Bedanya kan di kita kan nggak berproduksi itu aja gitu, bedanya. Cara masarinnya gimana, Om Kalau Henry? saya offline offline online mungkin bisa dibilang kalau online tuh 80% lah, offline-nya 20% gitu. Oh, kalau untuk offline dulu lah. Kalau untuk offline gimana tuh? Kalau Eh, offline di saya itu biasanya apa namanya? Kalau apa namanya? Kita nyari target market lah katakan. Mungkin kita janjian dulu dengan siapa gitu. Nanti kita ngiklan, ngiklan atau WA atau gimana? melalui WA atau mungkin kalau misalnya kita udah kenal orangnya nih, misalnya kayak Mas Isan, Heeh. kayak yang udah pernah udah tahu gitu. Nah, saya udah Heeh. langsung aja sodorin gitu. Sodorin. Nah, terus Oh, janjian saya datang ke rumah ya. Ini karena Depok jauh ya, jadi saya nggak datang. Gitu. Jadi datang janjian, terus udah jelasin. oh gitu ya, ya. Kalau kalau apa eh, yang ininya banyak, maksudnya pesertanya banyak, orang yang mau dengerin banyak, mungkin kita bisa masuk kayak di pengajian, di acara arisan gitu, yang seperti seperti itu. Oh, masuk ke pengajian gimana tuh? Jadi diselipin di acara pengajian gitu. Enggak ya, misalnya kan ada acara kajian, nah kita minta izin nih sama Pak Ustadznya atau tuan rumahnya, saya boleh share tentang apa produk kesehatan gitu, seperti seperti Oh itu. gitu ya. Nanti paling 10 menit, 5 menit, 10, paling lama 15 menit lah gitu, jelasin ini buat ini gitu. Oh, Khasiatnya oh, seperti apa gitu. bisa masuk 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 ke acara-acara gitu bisa ya? Ya kalau Diizinin diizinin, gitu kalau ya? enggak ya enggak gitu. Kayak arisan, Hmm. arisan kan ya bisa aja kalau arisan, atau memang eh, lebih lebih seringnya sih nebeng ketimbang benar-benar itu gitu loh. Kalau orang kan kalau dikumpulin kalau dikumpulin di saya ada yang mengorganisir. Jadi kayak datang ke suatu tempat, mungkin teman-teman di UU pernah pernah saya kasih ininya apa namanya eh, iklannya gitu. Hmm. Kayak yang hari Senin itu kan pernah tuh saya nawarin datang ke sana, yang terakhir di acara di Bekasi itu pernah Hmm. pernah saya Kalau kasih. dia terus Om Henry ngasih ke mereka bentuknya apa? Apa persenan atau gimana? Yang ke mana?
misalkan kita nyusupin acara apa gitu ya. Itu free atau kita ngasih Kalau ini kalau tiap ngadain penjualan? acara itu kan di kita konsepnya harus tempatnya ada ininya, ada apa, minimum minimum tempat gitu. Maksudnya kelasnya itu ada. Jadi memang berbayar. Bayar itu sebenarnya buat sewa tempat sama makan sama aja kayak Wiyuk ngadain acara kan kita bayar tuh. Oh, iya ya. Oh, Nah, paham, paham, paham. biasanya sih buat bayar tempat aja, bayar tempat terus kalau kalau memang memungkinkan dapat coffee break gitu atau memang murni dapat apa sewa tempatnya doang. Jadi kisaran Hmm. ranknya tuh biasanya antara 25.000 sampai 50.000. Jadi untuk Oh. peserta maksimalnya itu paling antara 50-70 orang lah, nggak banyak-banyak. Saya kira gini, misalkan ke tempat taklim gitu ya, pas ini terus kita presentasiin nanti si ustadznya misalkan dari ada berapa orang nih yang beli 10 orang gitu. Nah, berarti ada berapa persen buat ustadznya dari madunya gitu. Enggak gitu Oh ya. nggak ada, nggak ada. Oh, berarti langsung emang murni free itu mah ya ibaratnya ya. Iya, Karena kecuali kita memang kecuali sudah. si ustadznya jadi mitra mitra saya lah katakan bermitra gitu. Ya, berarti kan belinya ke ustadznya. Oh, iya iya iya. Nah, jadi diutamakan sih benar ada mitranya di sana gitu, diutamakan seperti itu. Jadi saya misalnya ada Hmm. mitra minta tolong, Hmm. Pak saya ini mau ini minta tolong dipresentasiin, mungkin dia apa mau belajar dulu presentasi atau malu atau gimana kan, nah, nanti kita bantu. Nanti Hmm. belanjanya ke dia, ya nggak ke saya. Kalau online gimana online? Kalau online ya dari medsos, terus jadi apa namanya kita pokoknya intinya itu saya dapat kontak WA-nya. Intinya Kalau dapat online, kontak WA. Om Henry ngiklan atau bikin website atau gimana? Enggak, kalau online saya lebih banyak organik sih. Organik dari Oh, jadi Facebook, kayak Instagram. kemana ke grup-grup FB gitu atau apa ya? Enggak, Bikin enggak. blog? Saya kalau di kita sendiri kayak di Mas Ipo itu kan dia suka suka apa di kita kan ada ininya. Jadi yang bermitra public figure kan juga ada. Kayak saya Muhammad Jaber, terus Ustazah Uti gitu. Kan dia juga jadi mitra tuh. Nah, mereka di apa di media sosialnya kayak Instagram itu suka ngiklan sendiri. Nah, nanti saat di komen-komen itu kita ikut. Jadi kan ada orang nanya tuh, gimana cara gabung Hmm. bisnisnya, gimana caranya. Nah, itu kita Hmm. komen. Jadi si Hmm. si apa si mitra yang public figure ini dia nggak jualan secara langsung, walaupun dia sebagai mitra. Hmm. Nah, itu nanti kita masuk ke DM-nya. Nah, nanti ujung-ujungnya kan Hmm. dapat kontak WA-nya tuh. Nah, dari situ. Oh gitu, ya ya Nah, ya. kalau kalau Facebook pribadi kan saya nggak terlalu banyak iklan karena kita sih diajarin lebih banyak ke sharing-sharing baru selling-selling gitu. Jadi kebanyakan ngasihnya itu apa ya yang bermanfaat lah buat Ujangan-ujangan gitu ya, ujangan-ujangan yang berhubungan dengan British gitu ya. ada juga sekali-sekali ada kalau lagi ada promo itu saya tebar. Tapi lebih seringnya itu apa personal branding sih sebenarnya. Jadi Persona brandingnya. Oh, jadi hard selling itu jarang kalau iya di iya. medsos itu. Tapi yang lain ya terserah sih sebenarnya hard selling, soft selling itu kadang kan rezekinya masing-masing, nggak melulu Iya. orang misalnya kayak saya bisanya soft selling, terus nyobain hard selling kok nggak closing gitu. Ada juga orang yang dia hard selling Iya iya. closing. Iya, betul. Ada ya. Jadi kalau tekniknya Om Henry lebih ke personal brandingnya biar mereka kena dulu Om Henry, baru Heeh. ordernya ke kita. Jadi, Walaupun ibaratnya saingan marketnya banyak ya, tapi karena kita udah punya personal brandingnya, ya jadi nggak masalah ya. iya, Aman, kenal iya. ya. Kalau kalau istilahnya di kita itu walaupun sesama mitra itu kan jatuhnya kan saingan, tapi saling membantu kok. Beda komunitas saja saling bantu. Kadang misalnya saya nih kan di Cikarang ya, nanti Mm-mm. ada katakanlah ada mitra lain tuh, dia mau ngirim barang ke Cikarang, ternyata orangnya butuhnya urgent nih. Bisa jadi Mm-mm. yang dipakai itu barang saya. Ya karena personal branding itu ya. Bukan gitu. Jadi misalnya Mas Isa nih, Mas Isa di Depok dapat buyer nih orang Cikarang. Dia butuh cepet nih. Kalau dari Depok ke Cikarang kan bisa nyampainya besok tuh kalau dikirim. Kalau pakai Gojek kan mahal kan, gosen mahal. Nah terus
Mas Isan kontak saya nih. Kapan itu? Terus tolong kirimin ke sana, nih alamatnya ini. Nah, nanti kita sharing profit lah istilahnya. Oh, tetap sharing profit. Oh, Oh, tetap sharing profit. Oke, ya. oke. Atau memang disedekahin. Misalnya Oh, Mas Ihsan ngasih ke saya tuh ladenin aja gitu. Yang penting terlayani orangnya gitu. Ada juga yang seperti itu betul. prakteknya. Jadi udah biasa di kita seperti itu. Oh, udah biasa seperti itu ya. Jaringan karena ya, udah ini ya komunitas ya. Hmm, Udah kolamnya udah kebentuk lah. Oke, udah biasa. mantap, mantap. Bagi-bagi mitra juga udah biasa. Iya, iya. Ini ya Om Arom ada ngetik pernah ngalamin susah sampai telat bayar supplier nggak Pak? Gimana cara solusinya waktu susah? Waduh, ini tadi nggak kebaca ya. Bawahnya juga Om Zaki ya. Wah, ngebaca juga nih. Om Zakinya mana? Om Zakinya udah nggak, udah keluar. Oke, terima kasih kalau gitu Om Henry ya. Saya lanjut ke Om Arom ya. Makasih Siap, banyak siap. ya. Ya, Om Arom, halo. Tuh, Om Arom. Wah, masih belum ada Om Arom. Bang Dika, halo. Halo, Oh, ada nih. ada. Maaf tadi nggak kebaca Om Arom. Duh, tadi nanya ke siapa? Ke Om Ya, Anto tadi ya? Om Anto. Oh, pernah ngalamin susah sampai telat bayar supplier nggak Pak? Gimana cara solusinya waktu susah? Gimana Om Anto? Tanggapannya? Halo, dengeran nggak? Kedengar, kedengar, kedengar. Dengar ya. Kedengeran. Supplier mah sebelum telat kita ngomong dulu aja. Saya selalu berhitung dulu. Jadi saya selalu berhitung dulu pas mau produksi itu uang saya cukupnya sampai di mana. Biasanya yang yang kalau pas uang saya nggak cukup kayak sekarang nih, karena ada ordernya banyak numpuk, uang saya kan nggak cukup. Saya utamain uang saya itu buat bayar tenaga, buat yang gitu-gitu. Nah akhirnya bahannya saya yang minta bon itu bahannya, bahan baku saya ngebon Iya. sama ada bosnya itu, ya itu saya ngebon. Tapi panjangnya saya ngajuin bon itu se apa nggak nyambung. Artinya misalnya proyeknya untuk yang sekarang tuh saya bilang untuk Benang Raja. Kalau Benang Raja selesai ya berarti saya pembayaran selesai. Jadi nggak nyambung, nggak ada yang bersambung gitu loh, nggak nyambung ke ini. Jadi per project aja. Biasanya gitu. Cuman bahan baku biasanya, tapi kalau bangsanya ke bordir, ke printing, saya malah ngancem tuh kalau bordir. Karena kebiasaannya kalau bordir kan di boneka itu biasanya mereka pembayaran tuh sebulan sekali. Nah kalau saya vendor bordir saya kalau nggak mau saya bayar sekarang atau besok, saya stop malahan. Saya bilang gitu, Nah, itu saya nggak vendor mau ya. Itu vendor ya, nggak bukan numpuk ya. supplier ya. Iya, iya ke supplier gitu. Jadi kalau dia nggak mau dia kirim sekarang langsung saya bayar atau paling telatnya besok karena cocokin apa nota gitu, saya putus hubungan. Karena kebiasaannya mereka tuh bayar sebulan. Jadi mereka kirim setelah sebulan baru bayar sebulan sekali gitu. Nah, saya Oh. menghindari itu karena biasanya itu beracun. Jadi saya bilang ya ini yang begini ini yang beracun, mendingan selesai bayar gitu. Kalau sekarang saya menunda pembayaran cuman ke bahan-bahan yang besar aja, ke supplier bahan besar aja. Ke yang lainnya enggak gitu. Karyawan Mantap. aja bayarnya mingguan saya tiap hari Sabtu. Jadi seminggu itu tiap hari Sabtu bayar. Kalau mau bayar, tadi saya bilang mau 2 hari sekali apa 3 hari sekali, cuman karyawannya protes. Tadi kan 2 minggu sekali, dari sebulan, terus jadi 2 minggu sekali, terus sekarang seminggu sekali. Itu Karena aja dituntut harus beres ya. Jadi protes ya. udah, saya nggak mau lama-lama gitu. Maksud saya juga nggak usah lama-lama gitu, biar clear-clear aja gitu loh. Iya. Gitu. Dan ternyata saya majuin ke hari Sabtu tuh manfaatnya banyak. Pinjaman jadi sedikit pinjaman karyawan. Oh Karena gitu. udah di Sabtu kan udah dibayar, Sabtu sore itu udah dibayar kan, seminggu itu selesai Iya. itu Sabtu. Sabtu jadi dia pegang uang gitu kan. Ah, Nggak, jadi saya banyak yang nggak sengaja gitu ternyata oh iya ya ini efeknya kayak gini ya gitu, kayak gitu banyak yang kayak gitu. Jadi saya nggak merencanakan saya majuin Sabtu untuk menghindari pinjaman, enggak. Orientasinya kalau bisa tuh kalau bisa 2 hari, kalau tiap hari saya bayar tiap hari sebenarnya. Saya maunya begitu gitu loh. ah. Kan patokannya katanya sebelum keringatnya kering. Nah itu saya mengejar itu sebetulnya. Oh Saya iya, iya, mengejar itu iya. makanya Betul, ke betul. semua kalau orang kan saving itu di luar borongan.
Saya kalau ditanya, ini langsung dibayar nggak kan? Karena biasanya teman-teman itu bayarnya nggak gitu. Ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan gitu loh. Kalau Ya, saya setiap barang jadi ya langsung bayar. Barang ya. jadi langsung bayar. Saya nggak mau tunda gitu. Kayak gitu. Om Harom. Siap, siap. Oke, Siap. begitu Om Arom. Nah, sekarang tinggal bagian Om Arom nih yang sharing nih. Silakan Om Arom. Bagaimana nih? Sharing bagian apa? Lintingnya. Ya, memasarkan kimia kan kita tidak ada pengalaman tuh. Bagaimana tuh? Kalau itu kan udah kemarin ya sebenarnya ya. Jadi Udah, ya. uh-uh. Ini nanti kan Kalau bakal jadi video yang di share nih. Jadi banyak banyak lagi yang lebih lihat nih. ini sambil santai di belakang rumah nih. Oh itu. Tadi nggak pakai baju, sekarang pakai baju nih. Iya. Apa udah dapat duit setengah? Kamu Aduh. bayar langsung pakai baju. Kalau market industri itu kan pengambil keputusannya bukan langsung perorangan ya. Jadi ada tahapan-tahapan. Misalkan pengajuan dari bawah biasanya dari si user pemakai itu, terus lanjut ke supervisor, manager, kemudian lanjut ke purchasing gitu. Nah, untuk proses pengajuan ini kayak saya lagi mengajukan produk baru di salah satu perusahaan kan. Nah, itu kemarin usernya info nih Pak ada kebutuhan ini gitu kan. Terus sekarang pakai produk apa? Belum pakai Pak, baru mau aplikasi. Oh, begitu berarti saya harus kirim sampel. Sampel kalau misalkan jaraknya jauh itu mereka trial sendiri. Kalau dekat kayak wilayah Cibitung Cikarang biasanya saya ikut datang atau tim gitu kan. Aplikasi kalau oke baru kita ngasih penawaran harga. Begitu. Itu Kalau ngedepak, market ngedepak kalau misalkan kita baru ke perusahaan baru nih, Mama Arom, itu ngedepak supplier lamanya gimana? sebelumnya pernah bilang ada sistem organik ya kan atau sistem jalan tol lah pintas Yang atau organik dulu, sistem yang organik dulu. yang organik biasanya kita ya yang udah-udah ya yang gampang ya dari orang yang kita kenal. Kita pasti punya kenal orang kenal yang kerja di pabrik kan. Entah itu bagian apa ya kan. Terus nyari kontak personnya. Dari positioning produk kita. Misalkan saya di chemical. Larinya ke bagian maintenance usernya kan. Cari, oh ini yang biasa pakai produk ini siapa ya. Terus baru tuh komunikasi ya kan. Sekarang pakai produknya apa, terus kita gali kebutuhan, terus cari tahu informasi kompetitor gitu kan. Nah dari situ baru mulai ke atas nih nyari info harga sampai ke purchasing biasanya. Dapat tapi ya. Dapat, tapi ya organik biasanya lama gitu kan. Karena mereka produk yang kita jual pasti mereka udah pakai. Kecuali kayak kemarin Qadarullah ya kan, Pak, ini mungkin mereka baru ngeh gitu kan atau pabrik baru mau pakai aplikasikan. Jadi ini belum ada kompetitor gitu kan. Jadi saya kasih trial produk dulu, kasih sampel dulu. Terus kalau yang udah yang bukan produk baru yang udah punya supplier supaya jadi beralih ke Bapak gimana? Jadi ada kalau saya ngedepak langsung itu kalau akhir-akhir ini hampir dikatakan nggak pernah gitu kan. Oh, Jadi udah punya tetap kecuali ya. mereka ada trouble. Biasanya kan pabrik itu kan maunya cepat. Ada trouble di mungkin di pengiriman ya kan. Jadi supplier ini sering kosong gitu kan. Terus kemudian ada trouble di produk. Oh ini produk ini kurang sesuai, kualitinya nggak standar, naik turun gitu kan. Nah baru mereka pengen ada keinginan ganti produk. Nah kayak tahun kemarin itu saya juga geser itu tapi karena mereka supplier sebelumnya itu karena sering telat pengiriman infonya.
Oh, jadi karena Pak, supplier sebelumnya bermasalah ya? iya, emang sih setiap follow up Oh, saya ini tanya Pak, ada produk saya yang bisa masuk lagi nggak gitu kan? Selalu saya sampaikan message oh, iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi memang kita nyari celah lah ya, kita nanyain lah Iya, ya. Oh, iya. betul, Tapi saya betul. nggak istilahnya produk ini siapa, harga berapa, pakai saya aja, lebih murah nih. Gaya gaya marketing saya nggak seperti itu. Lebih lebih Kita lebih ke halus, organik. lebih halus ya Pak. Iya, lebih halus lah. Toh saya sendiri ngerasain gitu kalau produk saya digeser pernah kan Digeser gitu. orang. Oh, Iya. sakitnya itu di sini. Jadi ah sakit lah. Misalkan satu item omset di perusahaan itu sebulan misalkan 15 juta, keuntungannya 6 juta ya kan dari modal misalkan ya kan, hilang 6 juta. Hilang 6 juta. Nah itu supaya nggak didepak orang lain ada kiat tertentu nggak? Ada Ya, fee nggak itu buat marketingnya? Nah ada fee nggak buat marketing marketingnya? internal ada. Kalau marketing internal, kalau marketing eksternal seperti orang yang dalam perusahaan itu nggak ada. Nah, Jadi ketika kita masuknya organik ya, orang itu juga nggak berharap ke kita karena mereka butuh dan kita eh, apa ya, istilahnya menjadi solusi kebutuhan mereka gitu. Tapi oh, ketika kita misalkan masuknya dengan cara misalkan eh, suap ya kan, atau misalkan dengan cara geser orang, ketika ketika ada orang yang ngasih lebih besar lagi, cepet juga nah barang kita lagi, geser orang. geser lagi. Oh, Iya, iya. itu kalau cara organik, no. Kalau cara tidak organik gimana? Ya gitu tadi. Istilahnya Pak, pakai produk apa? Merek A ya kan? Kita udah tahu kompetitor kan, produk yang kita jual paham lah kompetitor kan ya, merek A, merek B, kisaran harga segini ya kan. Kita Hmm. kan bisa cari tahu di luaran. Hmm. Tinggal ya udah kita ini Pak, nggak usah perlu trial kalau kayak gitu. Pak, ini lebih murah selisih sedikit terus komisi buat dia digedein gitu. Itu Hmm. non organik, cepet. Ya, organik cepat ya. Iya. Kalau kalau apa namanya untuk menghindari orang yang minta terlalu lebih, gimana caranya Pak? Minta Eh, fee gitu ya. Saya sering banget tuh, apalagi kalau di pemerintahan ya, beli aplikasi dia mintanya, oh, ampun dah. Ya dari awal masuknya tadi itu salah satunya sebenarnya ya. Yang kedua mungkin ada juga sih sebenarnya, ada masih sekarang juga masih ada Pak, apa ya, secara tidak langsung minta, kadang ngasih screenshot pembayaran, Pak udah masuk nih gitu kan. Oh ini Hmm. bukan bagian accounting, kenapa ngasih ini gitu kan. Si invoice. Ngasih, Pak ini udah masuk pembayaran ya kan, ayo ngopi-ngopi gitu. Kalau Iya, hanya iya, sekedar iya, iya, ya iya. masih Kalau sudah saya lakukan ini, dikit masih lah. saya iya kan. Kalau yang Hah? minta gede gimana tuh Pak nolaknya Pak? Kalau yang gede, Yang minta gede. alhamdulillah selama ini eh, setelah apa ya, setelah berprinsip masuk secara organik, ngasih-ngasih yang gede Jadi itu hilang ya. nggak Berarti pernah, sama Allah dikasih jalannya tuh udah nggak dimudahkan pernah. ya setelah hatinya mantap ya. Merilang ya kan, kata merilang, ngasih-ngasih juga hilang. Iya benar-benar. Jadi hati kita harus mantap dulu memang Akan dengan dari sendirinya. awal. Iya iya benar. Iya iya betul. Nah kalau saya Iya, lihat kan kalau website Bapak kan bener. sederhana gitu ya. Ngasihnya hilang, customer hilang. Iya betul. Customer hilang. Nah kalau kalau itu Pak website nih, itu websitenya efektif nggak Pak dengan website yang Bapak yang sekarang itu? Ada orang sering itu nggak nanya apa gimana gitu? Website saya nggak ada yang lola tuh, lola bareng-bareng lah. Oh berarti bukan bukan dari website dong ya? Hah? Untuk masarinnya bukan dari Website saya website. bukan, Oh, bukan. jadi seringnya proposal, Kebanyakan proposal langsung kan ah, passing. iya. Jadi Oh, kalau mungkin B2B, website itu hanya untuk profil kali ya. oh, untuk profil ya, Karena company pembelian aja ya. mereka juga
Wah, ngelek nih. Discordnya matiin dulu Discordnya. Pembelian mereka juga Ngelek nih. nge-lag. Jadi Bapak lebih banyak canvassing ya Pak ya? Ke pabrik-pabrik itu canvassing ya seringnya ya? Nggak pakai cara AdSense gitu? Nggak cara ngiklan gitu nggak? Enggak. Jadi secara offline aja kebanyakan. Oh iya. Mantap lah. Siap. Ini sayang nih Pak Daki nih Seperti itu. udah nggak ada sih ya. Oke, ada yang mau tanya nggak nih ke Pak Arom nih? Karena ini beda sendiri nih, Semical nih. Oke, terima kasih Om Arom ya. Saya coba ke kontak Bang Dika lagi ya. Halo Bang Dika. Halo Bang Dika. Wah, ini di WC lama banget Bang Dika ya. Ini ada Pak Arif ya. Aduh Pak Arif. Pak Arif Rianto. Halo. Ya Pak Arif. Assalamualaikum. Pak Arif. Aduh. Pak Arif Prianto ini kayaknya teman saya ini. Tadi saya share di grup sebelah. Ya, waalaikumsalam. Sorry. Iya, Pak Arif di bidang apa Pak Arif? Sorry. Apa? Saya sambil ngerjain laporan kerjaan, jadi terbagi. Oh silakan. Iya, Oh, iya. iya, Pak Arif. lanjut. Tapi saya Apa ngikutin sih. Saya ngikutin juga tadi ya Pak Arom, kemudian teman-teman. Ya, sangat inilah luar biasa. Pertama, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Pak Arom gimana? Sehat? Jauh nih di Kalimantan nih Pak Arif ya. Iya, saya Pak Arif Rianto, saya kerja di Kalimantan Barat di CTO, Cargill Tropical Oil, produknya CPO, kelapa sawit. Nah, Iya. Cargill kan banyak tuh, tapi yang di saya Cargill yang di Kalimantan yang bergerak bidangnya di produknya kelapa sawit. Jangan Bapak perusahaan yang mau bikin ke saya ini. Saya soalnya kemarin dapat ini, saya disuruh ke Kalimantan ke kelapa sawit bikin aplikasi ini. Iya kah? Apa tuh? Jangan. Cargill juga, Cargill atau saya lupa dan nama perusahaannya. Belum deal sih lah, masih deal-dealan belum beres. Pengen aplikasi itu katanya mengganti NFC-nya, kan sekarang pakai NFC tuh, nah mau diperbarui aplikasinya. Jangan perusahaannya sama nih. Oke. Boleh nanti coba di apakah itu Cargill atau perusahaan lain. Oke deh Pak Arif, silakan kalau misalkan belum bisa sharing nggak apa-apa sambil ngerjain. Kalau saya sih cuma ini aja. Saya walaupun kerja di perusahaan, tapi ya seperti Pak Arom juga salah satu sahabat juga lah, kita ada grup khusus kami memang yang ya Pak Arif juga, namanya Pak Arif juga yaitu dia di Jakarta ya kan. Terus ada teman-teman juga yang memang teman kuliah ini yang di global ini kita buat terpisah di grup terpisah. Memang kita tuh ada obrolan waktu itu bahwa dengan segala latar belakang kedepannya lulus kuliah tuh kita nanti waktu wisuda memang ada ketemu, kita bahas satu proyek yang ya mudah-mudahan bisa disatukan untuk ke depan gitu. Memang ada obrolan itu, makanya dibuat grup terpisah, dan kami memang ada kadang obrolan itulah gitu, masalah kerjaan, masalah sharing sebagainya seperti itu. Tapi poin pentingnya tadi saya mengikuti lah beberapa yang disampaikan, saya sangat tertarik dan prospeknya bagus lah. Memang kalau kayak saya di Kalimantan ini ya 90% memang dari bangun pagi sampai tidur itu habis waktunya di ruang lingkup yang kecil, dan itu Pak gitu. Jadi ya memang dengan tadi saya melihat teman-teman sharing masalah bisnis itu, saya pikir memang sudah jauh sekali perubahan di sana yang lebih cepat gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan ya dari informasi tadi Bapak dan teman-teman lain bisa kita kedepannya bisa bermitra. Apa yang menjadi peluang di Kalimantan mungkin bisa saya sharing atau sebaliknya seperti itu. Mantap. Ya Pak Arif. Pak Arif ini di WU mana? WU Bekasi? Apanya Pak? Di grup WU mana? WU Bekasi apa mana, Bogor, Bandung?
kuliahnya atau tempat tinggalnya? Gabung ke grup WA Nah, itu saya grup Rahayu. di sebelah. Oh, grup sebelah. Oh iya iya siap siap siap. Nah, maksudnya saya kalau ngehubungin susah nih kalau bukan di WA ini. Iya iya iya. Tapi Pak Rom, Nanti buka boleh nanti juga lewat Pak Om Rom, Arom. boleh juga tuh Pak Rom, teman-teman yang tadi tuh yang siapa kayak nggak salah Pak Anto ya, ada Pak Anto, terus apa tadi tuh yang sharing masalah boneka, terus Iya, Om Anto. apa tadi tuh yang lain-lain tuh kalau emang yang lain tuh boleh mungkin kita nambah Boleh temen. Pak kalau butuh aplikasi-aplikasi Pak. Boleh boleh Pak. Gini, saya ada satu project. Ya. Saya juga kerja sekarang kan. Memang ada kerjaan lah memang. Maksudnya kerja di perusahaan maksudnya gitu. Hmm. Tapi saya suka bisnis. Kalau teman-teman tadi kan saya pikir itu memang udah fokus di sana, kemudian sudah berjalan berkembang luar biasa lah gitu. Hmm. Nah, yang menjadi satu tantangan saya adalah karena saya masih terikat kerja, saya mencoba untuk sambil kerja sambil tetap buka usaha gitu Amfibi kecil-kecilan lah. apapun Sama itu ya. banyak kan gitu Nah, Pak. Bang Dika juga ya, sama masih gitu. Banyak sih oh Pak gitu ya. yang masih amfibi ya sambil kerja sambil usaha sendiri banyak. Nggak masalah sih. Iya. Nah, saya juga butuh, memang nggak bisa dilepas ya masalah mitra kerja, sahabat atau informasi itu, bingung itu nggak bisa dihilangkan dari kita berteman memang, dan itu sangat dibutuhkan. Itu tidak tidak bisa Relasi ya Pak. betul, relasi itu sangat penting sekali. Nah, terlepas itu dibutuhkan tidak dibutuhkan itu nantilah, tapi itu sangat penting sekali itu. Nah, saya memang dalam waktu dekat, ya mudah-mudahan ke depan tuh bisa, memang ada satu project yang akan saya coba garap. Eh, Kalau ke saya itu ya di Kalimantan, itu kotanya kita sebut Ketapang lah gitu. Di kita itu nggak seperti di kota. Kalau di kita kayak mungkin di Bekasi, ke Semarang atau di Jawa itu kan kota besar, aplikasi transportasi, aplikasi untuk makanan itu sudah biasa ya. Biasa. GoFood, Grab, Maxim itu udah biasa lah ya. Kalau di kita itu tidak ada Pak. Walaupun di kota ya, itu nggak ada karena kotanya kecil gitu. Kotanya kecil, dia bisa terjangkau dengan segala hal. Nah, tapi di dalam proses itu, ketika saya kemarin ada menghadiri acara gitu, saya pelajari ternyata sebenarnya ada celah, ada potensi besar di situ. Nah, tadi Bapak kan udah ngomongin aplikasi tuh. Jadi saya juga perlu kolaborasi sepertinya karena dalam proyek ini saya akan coba untuk lihat susun proyeknya. Peluangnya ada, Pak. Peluangnya itu ada di situ. Ya, ya, betul, Pak. Peluangnya ada, dan kemarin juga alhamdulillah saya juga ketemu sama orang-orang yang pengaruh di kota itu gitu. Jadi saya pikir ini kesempatan ini kalau saya nggak ambil kayaknya rugi gitu. Rugi. Jadi iya, dan ada teman saya ini waktu ketemu saya ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol. Berarti kalau saya buat ini masuk dong. Sebenarnya bisa Pak Arif gitu. Cuma kan ya mungkin karena nggak kayak kota besar kan memang ada mungkin ya banyak faktor ya yang harus disiapkan kan gitu. Iya. Nah, pelopor-pelopornya mungkin tidak ada gitu kan, karena mungkin merasa karena ini kan kota kecil Timnya gitu. ya, timnya untuk ke situ belum kepikiran mungkin ya Pak ya. Betul begitu. Jadi Iya, iya. peluangnya karena ada, saya coba untuk akan lihat gali di situ. Nah, ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Tukeran nomor HP bisa, nanti kita bisa Nanti ngobrol-ngobrol atau bisa masuk grup WU aja Pak. Jadi kan grup WU itu ada area-area Bekasi, Bogor, Bandung. Mungkin bisa masuk sana Pak, bisa banyak. nasional. boleh Pak. Saya boleh dimasukin saya ke situ. Ya boleh boleh silakan Pak. Nanti Om Arom lah ya yang iniin. Ada Bang Dika tuh. Oh, Pak Aram udah masuk sana. Ada Pak, ini iya rata-rata banyaknya dari situ. Oh, cakep lah itu. Oke, terima kasih ya Pak Arif ya. Ya, Nah, sama-sama. lanjut lagi ke Mantap, siapa nih mantap. sekarang? Coba Pak Riki, halo. Halo Pak Riki. Halo Pak Riki. Oh, Pak Riki sedang tidak ada Pak Hafid. Halo Pak Hafid.
Gak apa-apa cerita merintisnya aja Pak Riki, bidang apa-apa gitu kan, mungkin dapat insight nanti dari Mas Iksan. Iya, betul. Silakan Pak Riki. Nggak apa-apa Pak Riki. Oke. Ya nggak apa-apa kalau belum belum bersedia nggak apa-apa. Halo Pak Hafid. Pak Hafid. Halo. Pak Hafid lagi nggak ada juga Ya, nih. halo Pak. Silakan Pak. Gimana mau sharing-sharing Halo. silakan, Pak. Di usaha apa Pak? Di ini Pak. Silakan Pak. Oh iya, saya usahanya retail tuh Pak. Apa tuh Pak? Retailnya apa tuh Pak? Saya usaha retail Pak. Jadi apa ya? Minimarket Pak. Oh, minimarket. Jadi Oh, saya punya minimarket. Iya ya. betul. Jadi saya punya minimarket di komplek juga. Saya juga ada di hotel juga ada Pak. Wih, mantap. Silakan Pak, Brandnya apa sharing-sharing Pak? Pak. Iya. Silakan Apa Pak. yang bisa saya sharing ya? Saya Yang bingung pertama, ya. eh, Ya itu aja sih mungkin. yang pertama ini Pak. Apa tuh Pak? Kalau Gimana Pak? minimarket itu yang pertama ya, untuk kalau minimarket itu cara memperkenalkan minimarket. Kan sekarang kan banyaknya Alfa sama itu kan sudah merajalela kan. Nah, untuk memperkenalkan minimarket Bapak ke halayak ramai itu gimana? Pakai cara Iya betul. organik, AdSense atau gimana? Oh iya. Kalau caranya ya cara organik aja ya Pak ya. Jadi saya lihat kan konsumernya itu adalah konsumer langsung ya. Konsumer langsung atau konsumer yang ada di sekitar ya Pak ya. Jadi yang kita lakukan karena kita udah lama ya, karena punya captive market ya, ya otomatis kita jaga ya Pak ya. Ya kita jaga ya. Kita istilahnya menjaga kepuasan konsumer ya Pak ya. Itu yang pertama yang kita lakukan Pak. Kemudian apa ya, kita juga berikan promo-promo ya Pak ya, promo untuk konsumer dan kebetulan warga atau komplek itu memang intensitas pembeliannya sudah rutin. Kemudian kita juga berada di lingkungan ruko, jadi dari ruko itu juga memberikan dampak atau efek penjualan yang cukup bagus Pak. Itu kalau yang posisi ada di lingkungan perumahan Pak. Jadi walaupun karena kita kalau bersaing dengan brand-brand besar seperti Alfamart, Indomaret, sedangkan kita nggak seterkenal mereka itu kan juga tidak mudah ya Pak ya. Jadi untuk supaya orang-orang beli ke Bapak dibandingkan ke Indomaret, ke Alfamart, itu caranya gimana Pak? Yang pertama kita itu kan walaupun mereka ada pesan antar, kita juga ada karena kita lingkungan di Ada pesan komplek, antar. automatically kita juga menjalin hubungan itu hubungan langsung ya, karena kan kita hadir, contohnya saya atau orang tua saya berada di komplek itu gitu, kita hadir di sana gitu. Jadi keterikatan emosionalnya itu lebih nampak Pak. Itu yang pertama sih. Keterikatan emosionalnya kita lebih nampak gitu. Karena itu ya. Kalau yang di hotel? Iya, jadi tadi kan dikatakan kalau yang di hotel gini Pak, kami itu ada di hotel bintang 4 Pak. Jadi hotel bintang 4 di Bandung gitu ya Pak ya. Di Bandung ada hotel bintang 4 di Swiss Bell Hotel ya. Jadi kita automatically kalau di hotel kan harganya berbeda ya Pak ya daripada di yang umum ya. Jadi kalau di hotel, iya. Jadi kalau di pasaran kita harganya X rupiah, mungkin di hotel kita bisa 2 kali lipat ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa karena konsumernya kan, iya Pak. Jadi kita contoh di pasaran mungkin harganya 5.000 kita jual 10.000 atau kadang lebih besar daripada itu ya, memungkinkan Pak. Jadi nggak, karena kita lihat segmennya ya Pak ya, siapa target market merekanya ya. Kalau target market konsumernya adalah hotel, berarti memang untuk segmen itu kita tetapkan harga yang khusus untuk mereka gitu ya Pak ya. Tapi juga kita juga nyasar juga. Gimana Pak? Untuk produknya sendiri itu di sharing profit dengan hotelnya atau Bapak hanya bayar sewa aja atau gimana Pak?
Oh, di awal kita sharing profit Pak, di awal ya Pak. Jadi sekitar 3 tahunan kita sharing profit dengan pihak hotel. Jadi kita bisa ngebaca gitu ya Pak, omsetnya berapa, kemudian eh, sewanya nanti berapa bisa masuk. Jadi pada tahap awal kita bagi hasil. Tapi setelah itu kita sewa Pak. Dan pihak manajemen hotel Mau juga ya? arahnya ke sana. Jadi ya kita Oh, kita tapi mau ya? ini ya kita Sewa mau ya? mau Pak, karena Kan kan kadang-kadang mereka mereka pingin ambil alih. pasti. Saya soalnya pernah Kalau gitu, ambil Pak. alih mereka kesulitan juga, Pak. Oh, Jadi gitu. kesulitan karena kan Oh. kalau kami kan basisnya memang produknya sudah apa ya, Pak ya, sudah tetap gitu loh. Kita punya supplier yang sudah tetap. Mereka ngirim barang udah rutin gitu kan. Kita ngambil dari toko kita aja gitu kan. Jadi seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi gitu. Bagus lah. Iya, Nggak diambil alih, bagus ya. Jadi karena Bapak udah ibaratnya tapi mereka tahu cara kerjanya tim Bapak gitu, tahu nggak? Kalau nggak tahu kan berarti karena mereka nggak tahu aja kan. kalau tim kerja mereka pasti mereka tahu ya. Tapi kan kita list produknya banyak, Pak. Kalau hotel mau nanganin itu kerepotan mereka, Pak. Oh, divisinya nggak ada ya, nggak bisa yang nanganin. Iya, Oh. jadi kerepotan. Iya, malah kami juga pingin masuk ke hotelnya itu juga untuk apa nih namanya untuk minibarnya, Pak. Oh, untuk minibarnya masuk juga. Iya, jadi kita coba untuk masuk ke minibarnya, Pak. Jadi ya memang butuh proses ya, Pak ya, untuk masuk ke minibarnya kita masuk, kemudian juga kita juga pingin untuk pembiayaan untuk karyawannya juga kita masuk gitu kan, biar kita juga bisa optimal, Pak, di penjualan atau omset kita, Pak. Oh, gitu ya. Mantap Gitu. dong, Pak. Cakep nih gerilyanya, cakep. Cakep itu. Di gerilyanya cakep. Gitu. Pak, Swiss Siap. Bell Oke. yang mana, Pak? Oh, kita yang di Dago, Pak. Kalau mau berkunjung mangga, Pak, di Swiss Bell Dago Heritage yang di Dago atas, yang belakangnya lapangan golf, Pak. Lapangan golf Dago. Oh, Jadi nih masuk. Ini keren ini keren. Nggak perlu punya hotel tapi punya bisnisnya. Iya, betul. Iya, Dan Pak. pelanggannya udah ada lagi. Ini Itu kan murah Pak, nih, iya. murah tapi keren. Iya, Pak. Iya, Pak. Langsung dibintangin sama Bang Ulin tuh. Oh, bintangin. Kalau yang di komplek itu Pak, impresinya gimana Pak? Bapak nggak ngiklan gitu? Orang-orang Oh, gitu aja ya? kalau untuk minimarket kan jangkauannya kan kecil, Pak. Jangkauannya kan paling radiusnya berapa kilo. Jadi kita ngambil di situ dan alhamdulillahnya memang ya animo warga bagus, kiri kanan itu mendukung ya. Kalau kiri kanan mendukung, contohnya kiri kanan mendukung seperti ini, Pak. Sebelah kami itu kan lembaga pengiriman tenaga kerja luar negeri. Jadi mereka tinggal di situ, otomatis frekuensi pembeliannya tinggi, Pak. Gitu. Oh, gitu. Iya, terus sebelahnya juga perkantoran, jadi jumlah karyawannya banyak itu juga pengaruh gitu, Pak. Iya dah. Iya. Udah Ya, itu juga. konsumen tetap itu. Jadi ya kita tetap coba untuk optimalkan lagi juga sama sih, kita jalin kerjasama karena kita lihat yang lain juga ada gitu. Contohnya pemilik hotel yang memang dia pemilik hotel bikin minimarket, karyawannya juga ngambil di situ, kredit 0% baru dibayar di akhir bulan dengan potongan gaji, itu juga omsetnya jadi besar, Pak. Walaupun dia nggak brand sekelas brand Alfamart, Indomaret, seperti itu, Pak. Bapak nerima kasbon juga berarti gitu? Jadi 0%, Pak. 0%. Jadi kita yang lagi sedang Pak ya, sedang kita cobain itu untuk karyawan X, contohnya kalau di hotel mungkin karyawan hotel kita mau biar kita nggak apa-apa, kita dapat omset lebih dari mereka rata-rata cukup besar, jadi dibayarkan di akhir bulan. Oh, jadi kalau seperti itu gitu konsepnya. Koperasi ya.
Iya, Ya iya. betul Pak, tapi kita 0% ya Pak ya. Jadi kita nggak 0%, betul. nggak Ada kasih bunga-bungaan lah. lebih gitu. Iya, kita nggak ada gitu. Itu yang kita coba. Pak. Oke Pak, terima 2024 kasih banyak masuk ini hotel mana lagi, Pak? Saya apa ya Pak ya? Saya memang nggak akan nambah, tapi saya apa ya? Saya pingin di tempat lain Pak mungkin. Jadi apalah usaha lain gitu kelihatannya. Tapi udah menghasilkan, udah cukup. Tapi saya nggak terlalu ini di situ Pak, nggak terlalu pengen bidang lain. fokus. Bidang lainnya apa Pak? Bidang lainnya apa? Saya ini lagi sama teman-teman garap olahraga nih Pak, olahraga. Jadi ngebangun tempat olahraga, ngumpulin dana dari investor ada, dana pribadi juga ada gitu. Wah, keren banget. Nah, ini mantap. Iya. Sharing aja lah Pak, saya juga banyak belajar. Saya tadi juga nyimak sih. Oh banyak, oh iya saya dapat input A, saya dapat input B, C, D, E, F, itu banyak gitu. Saya pendengar dan belajar gitu. Sama Pak, saya pendengar semua. Terima kasih Pak Afid ya. Sharingnya. Hatur nuhun Pak, mohon maaf. Ya, makasih Pak. Ya. Bu Ya, Nurma, silakan Bu Nurma. Halo Bu Nurma, Assalamualaikum. Bu Nurma atau Bapak ini ya? Ibu kayaknya. Bu Nurma lagi tidak ini ya. Oke, terakhir. Kang Nuri, ayo Kang Nuri. Jawaban Kang Nuri. Open mic. Halo Kang Nuri. Halo. Aduh. Ini yang punya Zoom-nya malah ngilang nih. Kang Nuri, halo. Oke, udah. Karena udah jam 10 mungkin ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman nih yang sudah memberikan sharingnya. Semoga video ini insya Allah kita upload ya di YouTube biar bermanfaat ke semuanya yang lihat gitu ya, dan menjadikan amal jariah bagi kita. Terima kasih teman-teman ya, kita tutup aja pakai gimana Kang Nuri, halo? Kang Nuri, halo? Oke, Kang Nuri lagi nggak bisa ya. Ya, kita tutup aja. Terima kasih. Semoga nanti di 2024 kita mendapatkan insight baru, mendapatkan teman-teman baru, dan mendapatkan sharing-sharing baru di acara Ngejahe ya. Terima kasih semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Silah. Ya. Ini si Kang Nur ini Pak ya nih. Mas Aji, Pak Mukarrom. Oh, bersama gitu. Siap. Yang minimarket menarik. Wah, langsung menarik kata. Tapi beda konsep dikit. Terkontak WA aja, silaturahmi dulu Bang. WA. Ya Pak Arif tuh, saya malah penasaran Pak Arif itu usaha apa Pak Arif nih? Kalimantan potensi besar. Pak Riki tadi usaha apa ya? Jaraknya jauh. Pak Arif, kalau apa namanya, saya masuk aplikasi, kan di sana kan susah ini ya, susah internet ya. Jadi aplikasi saya itu tanpa internet. Jadi nanti kalau udah nyampe kantor barulah ngupload gitu kan si produk-produknya gitu, perkoliannya gitu. Bisa masuk ya Pak Arif ya? Bisa. Kalau di sekarang di Kargil, kalau di perusahaan saya